matilah pendeta. Oh, belum saya mute, lupa. Di dalam ajaran Kristen yang terkasih, ya, Anda nanti jabarkan kepada saya. Simpel pertanyaan saya. Di dalam Yeskel 16:25, pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggankan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat. Pertanyaan saya, ada apa di dalam dua paha itu yang direnggankan? Apa yang diperlihatkan sehingga perempuan itu merenggankan kedua pahanya? Silakan dijawab, lah cilaka. Apa yang diperlihatkan dia renggankan kedua pahanya? Itu pertanyaan saya kepada laki-laki. Ayo, oi lah cilaka. Pak mulutnya. Jawab, mulutnya. Tadi kan mau ngomong, disuruh diam, nyerocos mulu. Nah ini disuruh ngomong malah diam. Saya tambah lagi satu. Itu tadi apa yang diperlihatkan perempuan itu sehingga dia merenggangkan kedua paha? Maksudnya apa? Ya, apa yang mau diperlihatkan? Apakah rambut atau jambul atau gimana lah? Jambul. Ada jambul. Jangan ketawa lah. Ini orang lagi khutbah, kalian ketawa, tidak menghormati. Ini guru pendeta. Lagian ada jambul di situ, ngapain? Apa jadi jambul? Nah, dan kedua, kata Yesus, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pertanyaan saya, Yesus ini ngapain dengan perempuan 5 itu? Dia menutup pintu. Dijawab. Ya Pak El, buka mulutnya Pak El, jawab. Ayo Pak El dibuka aja mulut, ayolah semangat lah. Kayak tadi kan semangat nih. Yang benar. Ya. Jangan memutarbalikkan. Ya, Alkitab ya. Ini saya berbicara saya nasihatkan kepada muslimah ya. Saya berbicara ayat. Timid aja kalau aneh-aneh nggak mau jawab. Kaum muslimah itu saya ingatkan, kasihan kalian, berpikirlah ulang. Biarkan dia kesurupan sendiri. Saya membawa data, bre. Di Matius 25 nomor 10 kata Yesus, ya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi. Di sini judul perikopnya 5 perempuan bijak dan 5 perempuan bodoh. Perempuan bodoh itu menjaga pintu. Yesus membawa perempuan bijak itu masuk di dalam kamar untuk melakukan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pertanyaan saya simpel, Pak. Apa yang mereka lakukan sehingga pintunya ditutup? Nah, itu pertanyaannya. Buka mulut. Jawablah, jawab. Jambul, disisir jambulnya. Ya, mau perumpamaan silakan. Perumpamaannya apa? Saya baca. Mereka yang telah siap. Ini siap ini sepertinya kalau siap ya perjamuan kawin artinya dia cuma pakai sehelai benang. Ya, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Itulah kalian, itulah ustaz-ustaz kalian itu untuk melegitimasi agama. Ngapain pintunya ditutup? Itu pertanyaan saya. Karena di sini perempuan yang bijak itu dibawa masuk dalam kamar. Bukan 1, Pak, bukan 2, 5 perempuan bijak dibawa masuk dalam kamar. Lalu pintunya ditutup. Pertanyaan saya simpel, Pak. Ngapain? Apakah dia main gaplek atau main domino? Jaga lilin kali. Jaga lilin ya Pak El. Jaga lilin. Ya boleh juga jaga lilin. Boleh. Main Candy Crush. Nah.
Ini saya bernubuat ya, kalau L ini buka mute, dia nyerocos lagi kagak nyambung pasti. Hebat ya saya. Distempel aja Sekali mulutnya, lagi. Ben. Lanjut Kan- Ben. coba. Lapar. 99,9% Betul kan? Tergenapi, tergenapi sudah nubuatan saya. Baru 5 detik sudah digenapi. Aduh. Coba, nah, buka mulutnya. Ini Pak, kagak nyambung begini. lagi nih. Nah, Pak Coten, kalau kita berdialog tentukan tema tadi Rasul palsu. Anda tidak mampu, lari lagi ke pengajaran tuspol, persandalan. Ayo, saya lawan itu. Siapa enggak? Ada enggak Kristen di bawah yang mampu membahas ajaran tuspol atau persandalan? Itu temanya. Kalau ada yang mampu, biarkan pendeta dulu makan ikan goreng. Karena saya lapar. Mana? Kasih dulu. Nasi kuning apa ini? Ya, hostnya lagi mengosongkan perut ya teman-teman. Saya lapar, Pak. Mengosongkan perut. Nah, lanjut Ben, teman-teman lainnya. Iya Saya ya. makan. Iya dibuka Pak El. Ayo Pak El. Dibuka. Pak El, Pak. Kita Mulutnya diskusi dibuka. nyantai sama Benny. Lanjut Pak El. Ayo. Kalau bisa Kita nyambung, nyantai ya. iya kalau bisa nyambung ya nyambung. Kalau kagak ya tutup aja mending. Karena saya ini ada punya ilmu nih. Saya sakti, lebih sakti daripada Paulus, lebih sakti daripada Yesus. Saya bisa nge-mute tanpa menyentuh. Bang El, silakan dibuka mute-nya. Saya juga bisa bernubuat tuh. Contohnya kayak tadi tuh. Paling celananya dia buka itu. Yang saya bacakan tadi itu. Kata saya, nah ini kalau L ini buka mute, dia kagak nyambung lagi. Pasti kagak nyambung nih. Apa yang ditanya, apa yang diomongin. Sebanyak itu memang kayak udah dari kemarin-kemarin. Tapi yang jadi pertanyaan Bunda bingung kok dia itu hitam gelap gulita gitu. Kenapa nggak ada listrik ya, El ya? Tidak ada yang bisa melihat rupa dia, Bunda. Mungkin tidak segambar dengan Mana eksploitasi kau. Nah kan, Demi dua kali udah nih, 2 kali. Nah, Orang nanya baik-baik. Ayo diskusi baik-baik, El. Pada ilmu nggak? jangan merajuk lah. Nggak ada Tadi perlu. nih, Nggak ada. Saya kita katakan sama kau. kita kembali ke tema awal ya. Saya katakan sama kau, siapa serigala yang buat Kristen itu? dengan Islam, ya. Saya katakan nggak ada artinya diskusi dengan Islam. Diskusi itu apabila Untuk apa standar kau dan naik? sama. Kau naik di sini untuk apa? 22. Untuk malu-maluin dirimu sendiri aja gitu. Ya. Kalau standarnya, perspektifnya sama, itu artinya diskusi, ya. Begitu. Makanya, itu artinya dia kita naik di sini, jangan Ben. asal pakai bahasa seperti Mengocok. itu. Makanya tadi mau dibuktikan kan. Anda tadi menuduh Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu nabi palsu. Nah, mari kita buktikan. Yesus sudah menyebutkan ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Waspadalah terhadap domba yang menyamar seperti serigala yang buas. Waspadalah terhadap ragi orang Parisi, kemunafikan orang Parisi. Rasulullah orang mana? Orang Arab. Yang orang Parisi siapa? Iya loh. Lalu Matius 7:15 apa kata Yesus? Celakalah hai orang-orang Parisi. Siapa orang Parisi? Celakalah hai orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Engkau menjelajahi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang, lalu menutup pintu-pintu surga dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri. El jangan nangis di pojokan, El. Gelap-gelap. Saya nggak ada mute ya teman-teman, dia nge-mute sendiri itu. Itu orang seperti Mas Dio gitu ya, Pak Dio, bahkan bisa mengalahkan
ilmuwan ya, berapapun ilmuwan, orang pintar bagaimanapun juga bisa dikalahkan hanya dengan satu fakta. Tapi kalau orang dungu, meskipun kita memperlihatkan 40 fakta, 50 fakta, dia tidak akan pernah yang namanya mau mendengarkan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai watak iblis ya, watak iblis. Kalau melawan iblis itu jangan dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Kalau melawan iblis jangan dengan fakta, karena iblis pandai memutarbalikkan fakta. Terus kalau misalkan dengan iblis, jangan pernah kita itu mengajak berdebat dengan iblis. Kenapa? Karena iblis pandai merangkai kata. Satu-satunya cara melawan iblis hanya dengan kerendahan hati. Hanya itu aja. Ya, biarkan aja mereka keluar. Ini sering aku perhatikan ya. Sering aku perhatikan di rumah Bang Faruk ini kok pada takut ya sama hotel-hotel pada masuk ya. Aku perhatikan tuh di rumah Bang Faruk ini, aduh, memang. Iya, ada Bang Dewa Bang, makanya mereka takut Bang. Menakut-nakutkan. Ada Bang Dewa Bang, makanya nggak boleh naik Bang. Coba kalau Bang Dewa nggak ada, pada naik semua tuh, beneran. Gitu ya. Malaikat Oten udah dibal-balin barusan, ya kan? Siapa lagi? Satu kebenaran sudah dihantam barusan, habis itu mah tadi ya. عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ujung-ujungnya jadi cacing. Kita lihat. Kita bangku, makanya kita dikirimkan akal itu harus dipakai, ya kan? Harus kita gunakan, ya kan? Jadi kalau tidak digunakan, percuma Tuhan kita itu memberi kita akal, gitu loh. Akal itu gunanya untuk berpikir agar apa? Agar kita tahu mana yang Tuhan, mana yang bukan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya kan? Laisi kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak seperti makhluk, karena makhluk itu sudah diberi kuasa, dia terpilih dari Tuhan Allah. Nah, sekarang ibu percaya bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kayak kita juga, kita kan dikirim oleh Roh Kudus ke bumi ini. Benar kan ibu-ibu? Dia bisa berbuat apa-apa, dia sudah ada mujizat-mujizat dia sudah buat. Iya, tapi ternyata ada hal-hal lain, masalah dia mau disalibkan aja dia nggak bisa buat apa-apa kan? Betul tidak? Karena dia harus mati untuk manusia, begitu loh. Artinya itu kan dia mati untuk manusia. Betul. Dia memang tidak mau berbuat apa-apa. Bukan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memang dia tidak mau berbuat apa-apa. Karena dia harus mati untuk manusia, begitu. Iya, jadi dalam konteksnya yang dia bacakan tadi itu bahwa sebenarnya bukan Yesus. Yesus itu nama tokoh fiktif. Elohim juga tokoh fiktif. Bisa paham ibu? Ya. Karena apa? Yang ada di sorga itu hanya Bapa kami yang di sorga. Di luar Bapa kami yang di sorga tidak ada di sorga. Si Yesus tidak ada di sorga, ibu. Jadi coret nama Yesus itu di hati dan pikiran ibu bapak. Oke. Iya, yang kan doa Bapa kami yang di sorga. Sekarang Yesusnya ada di mana? Ya kan? Yesus itu dia sudah Tuhan Allah yang datang ke dunia. Kalau ibu kan Allah luar biasa ibu. Ibu Sherlyn Bani. Ya. Allah luar biasa. Ya, memang luar biasa. Ibu nanti sebentar lagi pergi ke masjid di dekat rumah ibu, mendaftar di masjid karena Allah itu orang Muslim punya. Yesus Katolik punya, Vatikan yang punya. Kalau Bapa kami yaitu
orang Kristen yang benar. Paham Ibu? Ya, paham. Jadi nanti ke masjid ya. Ya. Ibu ke masjid bahwa Ibu pencipta Allah gitu. Oke? Kenapa diam? Ibu mau pergi ke masjid, mendingan mandi dulu. Kabur dia, kabur dia pakai buan. Iya. Jadi kita anjurkan buat yang Kristen-Kristen yang masih memakai Allah, mendingan belajar dulu di masjid. Tanya sama Pak Ustaz, Ibu Muslimah, gitu. Oke, semuanya masih ada Oten. Ayo naik Frans, naik. Ada di bawah banyak. Ya, selamat siang Pak Frans. Siap. Ya, dari Katolik apa Protestan? Katolik. Silakan. Noise di sana ya, Pak Frans, di sana noise. Ya, aku lagi apa ini lagi on the way. Tapi kedengaran kan? Suaranya kedengaran. Silakan Pak Frans. Ini yang kalian bising juga loh, gak enak juga dengernya bising noise. Yang kita persoalkan itu. Aduh noise. Halo. Pak Frans bisa itu gak bisa ini gak dengerin? Sakit telinga juga. Bisa itu gak agak di pinggir dulu atau ke pinggir dulu atau nanti diskusinya. Jadi suaranya noise banget. Sudah suara dia sendiri keluar itu cuma 1%. Suara noise-nya 70%. Sisanya gak ada. Oke. Pasien selanjutnya silakan naik. Yang agama Kristen yang mau diskusi, Pak Ken Buan ini ya. Pak Ken Buan ini, beliau ini seorang mantan pendeta. Dia Kristen dari Protestan ya. Dia bukan Islam. Yang Islam cuma saya ya di room ini ya. Maksudnya di Komal ini ya. Kalau saudara Simanku di bawah banyak Islam. Oke, ayo yang lainnya silakan naik merapat. Kalau kalian tidak terima dengan tema yang saya buat, Yesus tidak ada kuasa, silakan. Pak Kembuan, gimana kabarnya Pak Kembuan? Baik, ya kan. Kita kan berapa kali masuk, tapi Anda lagi sibuk di luaran ya. Iya. Iya lagi nggak sibuk di luar, cuman lagi meratakan pinggang, mau rebahan gitu. Bukan, saya lihat di mall-mall, kah di mana, di mall, kah di PRJ. Itu kemarin ya? Nonton. Iya Nemenin betul. anak nonton. Oh, nonton. Film apa tuh, Bun? Apa itu? Tornado itu? Oh, Twister. Tornado. Oh iya. Anakku kalau film Indonesia dia nggak suka, dia tuh suka film-film luar. Oh, bagus. Jadi berfantasi ya, mumpung masih muda. Iya, kayak kemarin film kartun, dia sambil mikir nontonnya itu kan ngambil IT. Jadi kalau film kartun tuh, berarti ini kalau gediknya itu begini kali ya, mungkin ya gitu. Betul. Dia nonton film kartun juga. Oh iya, bagus. Ya umur begitu bagus kalau kartun. Kalau udah tua-tua kali nanti halu-halu itu ya. Ayo silakan ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Oke. Si Pak Frans sudah gimana? Udah nggak berisik? Pak Frans sudah nggak berisik belum? Udah cari tempat yang aman Pak Frans? Belum ya, kayaknya dia lagi ini dia, atau dia nggak tahu dia di mute kali ya. Dia sambil jalan bawa motor jadi. Oh begitu. Ayo Kristen, jadi ini ya teman-teman yang Kristen, atas dasar apa Islam klaim Allah itu milik Islam? Oh, Frans Nababan, atas dasar apa?
Allah itu milik Islam, Pak Frans. Kamu cek aja di KBBI. Allah itu nama Tuhannya, nama sesembahan orang Islam. Tuh. Kitab kau bahasa apa? Kitab kau bahasa Yunani. Apa di dalam bahasa Yunani nama Tuhan kau? Oh, ya benar Theos, juga, ya. dewa. Ya apa yang benar? Pakai buat silakan. Ya benar-benar, memang kita kalau orang Kristen harusnya harus pakai bahasa Yunani yang Theos atau Jesus. Nah, tapi kenapa nggak dipakai? Ya, walahu alam kata bahasa Arab itu. Jadi orang Kristen juga harus sadar juga bahwa kita jangan mencuri Tuhan-Tuhan orang lain agar supaya kita masuk surga. Begitu. Kalau memang dia kepercayaannya bahwa itu, ya ikutin aja yang dia ikutin, yang dia imani gitu. Biarlah kita orang Kristen mengimani Kristen punya Tuhan. Begitu. Kalau Anda mau belajar tentang agama orang lain ya boleh juga, nggak ada salah kok. Gitu. Iya ya. Pak Frans udah itu belum? Udah di tempat yang gak bising belum? Kalau udah di tempat yang gak bising silakan bicara, buka mute-nya. Masih berisik. Kasihan orang lain. Bapak ini kan bisa minggir dikit dulu kan? Ini masalah kata Allah itu kenapa? Itu kan hanya bahasa. Kalau hanya bahasa, kenapa kok nggak pakai bahasa Yunani kitabmu? Kalau hanya bahasa? Enggak, dalam kitabku dalam bahasa. Kalau hanya enggak. Bahasa kitabmu aslinya Yunani. Kalau hanya sekedar dalam bahasa, kenapa nggak kau pakai original teks? Kan bahasa. Dalam bahasa Batak kitabku nggak ada satu pun kata Allah, nggak ada. Oke, kalau dalam bahasa Batak. Jadi kau memakai kata bahasa Batak? Debata. Kitabku dalam bahasa Batak tak ada kata Allah. Di dalam kitabmu bahasa Batak, di mana tertulis Yesus adalah Tuhan? Ayo. Ini masalah Allah sekarang, bukan masalah Yesus. Iya, saya itu udah clear. Di dalam bahasa Batak, di mana di situ tertulis kata Yesus adalah Tuhan? Bahasa Batak. Bodoh kali kau. Bodoh kali. Kok ngamuk kamu? Kok ngamuk kau? Bahkan di dalam bahasa Batak pun Yesus tidak ada dikatakan Tuhan. Kau yang bodoh, kau yang rojan. Yang jadi permasalahan kan tadi kata Allah. Itu sudah saya jawab, kata Allah sudah saya jawab. Sekarang kalau kamu pakai kata bahasa Batak, di mana di dalam Bible-mu bahasa Batak Yesus adalah Tuhan? Jawab. Jehovah dia pakai. Iya, Yesus. Di mana di dalam bahasa Bible-mu bahasa Batak Yesus adalah Tuhan? Kalau berdebat itu punya topik yang jadi topiknya Yesus tidak ada kuasa, kamu lari bawa Allah. Ayo. Yesus tidak ada kuasa, itu topik kita. Kenapa kau bawa kata Allah? Mulutmu itu apa? Dengar. Mulutku lagi dibawa-bawa. Kenapa dengan mulutku? Haredang. Karena makan bakwan. Kenapa dengan mulutku? Anda juga seorang laki-laki tidak punya mulut Anda melebihi mulut apa? Mulut seorang jual diri, pelacur. Anda seorang laki-laki, Anda naik-naik ngatain saya bodoh. Anda naik-naik, kabur. Anda aja laki-laki, saya perempuan. Anda ajari cara bicara. Anda seorang laki-laki, ngatain saya apa bodoh, ngatain saya apa rojan. Baluap. Dasar laki-laki suka burit kayak gitu. Ngamuk-ngamuk naik. Coba di mana datanya? Bagus itu pakai bahasa Batak. Di mana Bataknya di dalam Bible-mu bahasa Batak? Yesus adalah Tuhan. Baluap. Sosok ngajarin kita cara bicara. Dia sendiri gak punya sobat satu bicara. Naik ODB, ayo naik ODB. Ini koin pula lagi di bawah si monyet ini. Kenapa sih Atenotet pada ini ya? Pada kejang-kejang di bawah. Kalau Kristen harus terima kenyataan, jangan kita sombong-sombong lalu nggak jelas gitu kan. Kita harus betul. Jadi kita harus
sadar diri juga bahwa mungkin penterjemah, mungkin penjelasan yang nggak jelas, pendetanya mengajarkan yang salah. Nah, kita juga harus terima, jangan kita ngoceh-ngoceh, ngomong kotor. Kayak bapak tadi nggak boleh sebenarnya dia ngomong kotor gitu kan, dia baru kenal juga mungkin sama ibu kan. Begitu. Dia ngajarin kita cara berbicara yang baik. Sementara dia naik, dia seorang laki-laki, naik aja udah nggak bicara dengan baik. Oten. Kau ajarin orang, tapi kau nggak ngacak diri kau sendiri. Padahal laki-laki loh, bukan perempuan. Iya. Baluap itu artinya kampret, Raffi Pratama. Oh, baru tahu baluap ya. Bukan baluak. Baluap itu kayak kampret gitulah, pakai buat kampret gitulah. Iya. Abi, thank you. Keren Ayo, juga. ya agama Kristen. Itu ada di YouTube nanya. Baluap itu apa? Ya kayak kampret gitulah. Oh iya. Pakai puan katanya yes login Pak katanya. Ya. Oke ya, Enggak. login di mana nih? Ya pasti di Waalaikumsalam Ai. Ya pastinya maksud dari suaranya mereka nggak di ada. Islam. Sorry. Iya. Tadi alarm. Karena kan Pak Kembuan ini punya ini kepercayaan Melisedek gitu ya. Bukan. Nelly Sedek. Nelly Sedek, kita itu lagi Nelly berunding. Sedek. Nelly Sedek kan tinggal di Eropa waktu itu. Nah, kami berbincang-bincang mau cari kebenaran daripada siapa sih Tuhan Kristen yang benar gitu. Karena ratusan tahun Kristen tidak mau menyelidiki siapa Tuhannya, mungkin ribuan tahun. Ternyata orang Indonesia itu dikirim, dikasih hidayah, dikasih apa? Hidayah bahasa Arabnya dikasih apa itu ya? Dikasih penglihatan bahwa Tuhan orang Kristen itu bukan Yesus, tapi Bapa menurut dalilnya. Jadi kami bukan karang-karang, itu dalilnya ada di Matius. Juga ada di berapa ayat, mungkin ada 20 ayatnya menyatakan bahwa Bapa itu ada di sorga. Kalau Yesus, maaf aja, masih di bumi. Yang ngomong juga itu orang bumi. Biarlah semua yang Kristen-Kristen sadar diri juga, gitu. Dan kita harus bangga, jangan kita berkiblat lagi ke Israel, kita berkiblat ke Indonesia. Lihat aja Indonesia, saat ini masih tenang-tenang saja. Mungkin banyak orang susah, banyak orang jahat juga, tapi nggak seperti negara lain yang perang-perang, ribut-ribut nggak jelas, ya kan? Nah, makanya surga itu adanya di Indonesia. Kalau Anda malas nggak mau kerja, ya nggak dapat makan. Gitu aja buat saya. Ini Terus Pak Kembuan apa sih yang masih meyakini bahwa Pak Kembuan tetap di Kristen ini? Sebenarnya kalau agama saya ini sebenarnya itu buat semua agama, ya kan, siapa yang percaya dia tetap mau pakai atribut agama lain nggak apa-apa, karena banyak juga di orang-orang kami dari Buddha, dari Hindu yang belajar ke kami. Walaupun dia tetap, kami sarankan tetap aja kamu pakai atribut itu. Yang penting hati kamu adalah Bapa kami yang di sorga, yang dia ngomong sendiri 2024 tahun yang lalu kalau berdoa kepada Bapa. Begitu. Sekarang kan Bapa udah naik ke sorga, gitu. Udah jadi roh. Kira begitu. Jadi bukan si Yesus. Yesus adalah tokoh fiktif. Terima kasih juga udah dimasukin di YouTube buat ibu kita ini, ibu blokir permanen. Dan ternyata tapi besok-besok saya kepengen, jangan besok-besok saya juga mau kepengen sama si Mani Marion sama apa itu yang ada di YouTube itu kan. Nanti siapa tuh yang apa itu Marion Kamalion ke apa itu siapa ya? Apa? Nggak tahu Marion siapa. Jangan lupa subscribe, like, comment serta share Baluap TV ya. YouTube saya namanya Baluap TV. Jangan lupa subscribe, like, comment serta share Baluap TV. Jadi kan Pak Kembuan itu kan Pak Aderion kali, Aderion.
Pakai buat kan katakan Yesus itu adalah tokoh fiktif. Lalu Maria ini juga tokoh fiktif. Kalau Maria tetap Maria tetap. Tetap kalau bahasa Lalu yang Arabnya kan dilahirkan Maria. Maria ini siapa? Lalu yang Bapa. dilahirkan Maria ini Bapa. yang dilahirkan Bapa. Bapa. Yang disalib Bapa. Yang di sorga ya Bapa. Begitu. Jadi Bapa gitu. Iya. Oke. Ya itu ada di bawah namanya si RK. Si RK ini blokir mau PK nggak? Kenapa kok ngajak PK? Kenapa? Kenapa ngajak PK cari koin ya? Cari koin biar ada uang buat berobat kan? Kasihan juga aku nengok RK. Kok mau berobat pun nggak punya uang kan? Kok ngajak aku PK biar ada uang berobat kan? Kasihan aku lu lihat si RK ini. Coba dulu ya si RK ini. Kasihan, kok kalau lagi sakit-sakitan gak usah kok dulu diskusi. Berdoa dulu kok banyak-banyak sama Tuhanmu. Katanya Yesus itu maha kuasa. Masa gak bisa Yesus menyembuhkanmu? Coba lahirkan. Katanya kan Yesus maha kuasa. Kau mintalah kekuasaan kepada Yesus supaya kau disembuhkan dari sakitmu. Ya kan? Kau ngajak-ngajak PK cari koin. Kalau kau mau kau tua sama Pak Kembuan kau di sini. Tuh, Pak Kembuan tidak percaya Yesus. Yesus hanya tokoh fiktif. Paham kau RK? Kasian kali aku nengok kau. Badan kau tinggal tulang sama kentut. Badan kau aja tinggal tulang sama kentut. Kasian. Kenapa? Lalu kan kalau pakai buan senang kali hujat RK. Aku nggak ngujat kau. Aku ngasih tahu kok. Ngapain hujat orang penyakitan? Kasihan. Ntar lagi kau juga mati kok. Good morning guys. Iya, mangrove. Yes. Iya. Mangrove. Ayo. Kau dari Katolik apa Protestan, mangrove? I'm Protestan. Kenapa kau bilang aku ngaur? Iya, kalau bernarasi itu yang jujur, jangan menarasi, menghukum, menghakimi teman-teman. Itu kan teman. Siapa yang menghukum? Siapa yang menghakimi? Siapa yang menghukum? Siapa yang menghakimi? Ya, ibu sendirilah yang bilang. Iya, saya menghakimi. Saya ngomong apa? Bilang RK tinggal tulang sama itu kan menghakimi. Kan memang badannya tinggal tulang sama kentut. Gak kau tengok badan dia kurus sekali. Kok kau yang baper? Kau tengoklah badan dia kurus sekali. Iya betul, aku tinggal tulang sama kentut. Lah salahnya di mana? Gak kau tengok badan dia itu kayak sapu lidi. Bantu doa lah sebagai manusia makhluk sosial. Ya gimana mau dibantu doa? Dia menghujat Nabi kami, menghujat agama kami. Ngapain kami bantu doa? Mintalah doa kepada Tuhannya. Dia kan menghujat Nabi kami, menghujat agama kami. Ya minta bantuan kepada Tuhannya. Katanya Yesus maha kuasa. Ya mintalah. Yes. Orang badannya kayak sapu lidi, wajar dong aku bilang tinggal tulang sama kentut. Iya. Lah, karena salahku di mana? Yesus berkuasa, tapi waktunya Yesus beda sama waktunya kita. Ya kan? Loh, waktunya Yesus beda sama waktu. Nah, iya. Waktunya saya kayak Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Kenapa? Allah Bapa. Yesus berkuasa. Siapa yang memberikan dia kuasa? Sang Bapa. Nah, pinter. Sang Bapa yang memberikan kuasa, pinter Makro. Sang Bapa itu siapa? Jangan tepuk tangan dulu. Iya, aku kasih tepuk. Aku tepuk tangan karena kau pinter. Kok pada kecang-kecang sih? Sang Bapa itu siapa? Yang pakai buat silakan. Tadi Mangrove bilang Sang Bapa itu adalah Allah. Begitu ya Mangrove? Yes, Allah itu. Allah luar biasa ya Pak Mangrove. Sang Bapa sama Yesus adalah satu. Jadi jangan salah, bukan Sang Bapa Allah. Sang Bapa adalah Yesus satu. Gak apa-apa dia punya. Itulah firman-Nya. Kalau nama Yesus itu adalah kedagingannya waktu di bumi.
Sekarang beliau di surga. Yesus di surga dengan tubuh kemuliaannya. Itu tidak bisa kelihatan. Itu adalah roh. Ya kan? Oke, Pak Mangrove, boleh saya ngomong? Boleh, monggo. Di atas ini kan kita ada topik Yesus tidak ada kuasa. Bagaimana tanggapan Anda? Di mananya? Maksudnya di mana? Itu di atas itu ditulis yang warna kuning ini, di bawahnya di ibu kita, Yesus tidak ada kuasa. Judulnya nggak gitu. apa-apa. Saya hargai itu karena memang kan tidak mengimani, memang jelas. Tapi menurut saya, sebentar. Blokir permanen itu kan baru jadi blokir-blokiran dia. Kan iya. Baru jadi selama ini tunggu dulu. Kau bilang aku baru jadi blokir-blokiran, selama ini aku jadi apa? Ya kan suka blokir-blokiran nggak jelas. Oke, saya mau tanya sama Mangrove. Mangrove kan orang Kristen. Ya. Bisa doa Bapa kami enggak? Saya berdoa apa? Alea manamina di badua gijang. Saya binar badia magoarmu. Saya roh maharajaanmu. Di toka badua. Saya mah doa. Bukan orang Batak deh, orang Batak atau ini Mangrove? Bukan orang Batak. Oh, salah. Bapak siapa namanya? Bapak hukuman ya? Kembuan. Ya udah. Pak Kembuan, tapi maaf, saya bukannya berdoa, tapi kami doa itu dengan roh hikmat, jadi nggak sembarangan bertele-tele. Oke, nggak apa-apa, jangan yang bertele-tele. Doa Bapak kami tidak bertele-tele kan? Tapi bukan berarti doa dengan hati itu kita doa dengan doa untuk apa? Cuma sekedar mengakui. Jadi begini aja deh, kalau Anda nggak mau nanti saya yang doa. Ya kan? Bukan, jangan. Saya doa bisa. Kau Kristen apa kau? Bahasa doa Bapak kami kau nggak tahu? Oke, sekarang saya doa ya, dengar diam. Tapi harus diam, nggak boleh. Iya, diam. Semuanya diam. Yang di bawah diam. Di bawah diam dan diam. Yang di bawah diam. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin ya. Saya mau bertanya sekarang saya mau bertanya kepada Pak Mangrove. Kan doa Bapa kami kan itu terdapat di Matius 6 ayat 9 ya, sampai 13. Bapak ada di sorga. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, exactly ya kan? Dikuduskanlah namamu. Nah, sudahkah Bapak Mangrove mengkuduskan nama Bapak itu? Yes. Makanya tadi saya sebelum doa saya sudah mengaku nggak boleh doanya nggak boleh sembarangan, karena Allah itu roh yang kudus. Oke. Sekarang saya mau tanya, kalau menurut orang Kristen ya, ajaran Kristen, Bapa kami yang ada di dalam sorga, Yesus ada di sorga atau ada di mana? Tidak ada di ayat itu. Yesus sama di doa itu benar. Bagaimana? Nggak ada ayat apa? Nggak ada Yesus, nggak ada Allah juga. Nah, dari mana Anda katakan bahwa Yesus di sorga? Di mana ayatnya dikatakan bahwa Yesus ada di sorga? Tidak ada. Sekarang jadi udah di sana, tubuh kemuliaannya di surga. Yesusnya kembali ke surga. Nah, sekarang saya mau tanya, yang tulis di Alkitab pertama kali kata Yesus itu siapa yang nulis? Manusia atau Tuhan itu? Yang mana? Tulisan yang mana? Perjanjian lama pertama kali. Kalau Yesus itu adanya di Perjanjian Baru. Kalau jadi Perjanjian Lama itu YHWH. Iya, benar. Jadi di Alkitab sebenarnya cuma dua kata, YHWH huruf mati dan Bapa. Iya, benar. Benar. Tapi kenapa Anda sebut Allah? Oke, Sinabung. Siapa namanya? Jadi Anda kan Katolik tadi kalau nggak salah ya? Bukan, saya Protestan, Trinitas. Sama Trinitas. Tetap mengakui Allah yang Tritunggal. Nah, di Katolik yang benar,
Benar. Di Katolik yang benar, pertama itu hanya ada Bapa kami, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yaitu Allah Tritunggal Betul kan? namanya. Benar. Tunggu Tiga dulu. pribadi, Tidak ada tapi hakikat satu. Tidak ada kata Allah, tidak ada kata Yesus dulu. Cuma ada itu. Nah sekarang saya mau Yesus tanya, memang ada. Anda Yesus itu yang dimaksudnya itu firman, Bang. bukan Yesus itu halu-halu dari Sinode Vatikan dan dari Sebentar Bapak jangan gas. Dalam nama Bapak, Putra itu adalah anak, yaitu daging, yaitu firman itu sendiri. betul, itu udah bagus. Nggak usah tambah-tambah yang lain lagi. Bukan, benar itu teologiannya. Kalau Bapak belajar teologiannya, iya. Iya, kalau teologi Anda harus katanya pakai kata theos atau Jesus. Oh, bahasa Yunani. Itu artikelnya beda lagi, konteksnya beda lagi. Oke, sekarang konteksnya. Anda sekarang Anda Yesus dulu, jangan panjang-panjang. Nanti kemana-mana bisa lupa yang konteks atasnya yang pertama. Tadi kan Anda menggiring saya untuk belajar teologi. Saya kasih jawaban dengan teologi. Soalnya satu kali untuk bisa seharian nggak habis. Oke, sekarang saya mau tanya Bapak. Saya mau tanya jawab ya atau tidak ya. Allah luar biasa. Ya. Amin. Amin. Sekarang minta Bapak Mangrove, kalau bisa kan bawa motor ya. Kalau bisa hari ini Bapak ke masjid, belajar di masjid tentang Allah, ya kan? Sorry Pak, saya nggak bisa melihat gedung, jangankan masjid, Al-Quran pun saya nggak bisa mengimani. Enggak harus karena Anda mengimani Allah, karena Allah bukan Kristen punya. Jangan ikut cuma kami nggak butuh itu. Bukan Anda tadi. Tuhan tuh mengerti seluruh bahasa, karena yang bahasa itu menciptakan Tuhan itu sendiri, bukan manusia. Bukan. Kami nggak peduli. Oke, nggak peduli, tapi itu kita udah mencuri. Kita udah mencuri umat bangsa yang kayak Arab atau Israel. Kita di Indonesia itu kami tahu bahwa Tuhan Allah yaitu Yesus Kristus mengerti seluruh bahasa, tidak satu bahasa tuh. Oke, kalau Anda pinter dan bisa tangkap, dapat dimengerti dan semua orang harus tahu apa artinya hidup kebenaran itu menurut Roh dan kebenaran. Bukan sekarang saya ada tanya. Oke, jadi kan saya sudah bilang tadi, Bapa, Anak, dan Roh itu sangat benar. Itu orang Kristen yang benar. Tapi Anda bawa Yesus, Anda bawa Allah, bawa Elohim, bawa Yahweh. Bapak yang nggak tahu Putra itu yang mana? Putra itu anak Allah. Anak Allah itu siapa? Yesus itu siapa? Firman itu siapa? Yang daging itu yang dimaksud. Oh, jadi kalau kesimpulan saya kan ini penguasa bumi kan, kami dengan Melkisedek adalah penguasa bumi. Kita kalau secara Kristen, Anda sudah bebal karena kita udah jelaskan ulang-ulang, Anda tetap gak mau terima. Oh, tetap tidak terima karena kamu bukan ahli kitab, kita yang ahli kitabnya. Kita yang saya duluan. Kalau ya oke, kamu yang duluan, yang Allah itu agama orang lain punya. Tadi kan saya anjurkan kamu, pergilah ke masjid. Enggak, saya juga bukan bahasa, itu nama pribadi. Sebelum Indonesia merdeka itu kan udah dicetakan tahun 1600-an. Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 1940 berapa itu coba? Nah, sekarang Anda harus lihat Alkitab tahun berapa? Enggak, Anda harus belajar juga di luaran. Alkitab bahasa Indonesia ada yang tidak pakai kata Allah lagi dan Yesus. Enggak, karena begini Bang, kamu iri karena apa? Kamu bahasanya tidak, kamu tidak boleh diterjemahan karena kamu memang mengakui begitu biar takut nggak salah. Kalau Kristen tuh bebas karena Tuhan memberi kita untuk hidup lebih simpel karena kita tuh manusia biasa. Bapak Mangrove yang terhormat, saya ini Kristen 100%. Percaya. Pak. Makanya hidupnya lu bagaimana Bapak bisa menyangka segalanya? Kalau Anda saya lihat Anda bukan 100%, 70%. Gak apa-apa, yang penting hati saya itu 100%. Dan kepada Allah kan? Oh yes. Makanya saya anjurkan Anda mendaftar di masjid terdekat atau langgar-langgar terdekat. Jangan gedung gereja pun saya nggak peduli karena itu saya bukan nyembah kepada. Ya udah deh, saya mau jelaskan apa lagi kalau orang begini, kalau di ajaran kami, ajaran Kristen, orang ini kalau suka melawan, kami bukan pilihan. Enggak, bukan pilihan. Saya kan hidup menurut Roh.
Roh Allah. Menurut Roh pikiran Allah. saya itu menurut roh kebenaran, karena menurut firman itu sendiri, bukan menurut keinginan dan kepintaran saya atau pengetahuan saya. Bukan. Tapi karena itu firman Allah itu sendiri yang mengajarkan saya untuk memberi pengertian kepada teman-teman atau siapapun orangnya. Oke, saya bisa tangkap sekarang dari Mangrove. Karena Anda nggak sekolah teologi, Anda harus bawa pendeta Anda Gak sebenarnya. apa-apa, karena saya jemaat biasa, tapi saya mengerti apa tujuan Bapak. Bukan bapak-bapak ya, bapak-bapak ya saya, bapak sebapak Mangrove. Tapi bapak kami yang di sorga, oke? Iya, saya tahu. Bapak jangan Sudah mungkin dari ibu kita yang bahas dengan bapak. Jadi tadi saya sudah anjurkan dia ke langgar atau ke masjid, ya kan? Karena dia laki, dia mesti cari Pak Ustadz, oke? Di sini juga banyak ustadz kok bisa bimbing Anda di TikTok, oke? Jangan Ustadz Bang, saya Kristen tapi saya nggak peduli mau pendeta, yang penting saya hidup sudah tahu firman itu yang bagaimana. Ngapain? Jangan apa Ustadz itu Bang, yang gelap-gelap itu saya nggak butuh. Saya udah kasih paham, dia menolak, jadi dia mesti pergi ke masjid. Di Kristen dia nggak diterima. Bapak kami yang di sorga nggak akan terima orang semacam ini. Nah, dia mesti pergi ke Yesus. Dia mesti cari ke Yesus. Jangan berteologi yang ngawur. Coba ngomong aja yang topiknya Tuhan Allah Bapa yang berkuasa kayak gini. Rasul Paulus sudah bilang teologi itu adalah sampah. Cari ada di Kisah Para Rasul ya. Terima kasih. Di mana Pak? Di mana itu teologi itu sampah Pak? Tolong Anda buka aja di googling, nanti keluar. Apa buktikan dong? Ajaran manusia itu adalah sampah, yaitu teologi ya. Di mana teologi itu sampah? Bang, kamu seperti kamu ya, ikut Nabi manusia kan? Kalau kami enggak. Yesus itu manusia tapi Allah itu sendiri. Tadi ada yang nyaut itu dari Harefa ya, Harefa. Kristen atau agama lain Harefa? Saya Kristen. Pertanyaan saya untuk Bapak, di mana di dalam Kisah Rasul, tolong berikan linknya teologi itu sampah Pak. Nanti saya cari ya kan. Kalau bisa sekarang nanti Pak. Dan live. Iya, kita ini lagi live. Jadi kalau umpamanya semua ajaran manusia itu adalah sampah. Itu kata Rasul Paulus. Sekarang di mana dalilnya? Bapak bilang di dalam Kisah Rasul teologi itu sampah. Sekarang di mana? Ayo jangan bohong. Saya tidak berbohong. Kalau Anda mau kasih waktu, nanti saya cari. Nanti kan kita bisa di sini lagi kan? Nanti saya kasih ayatnya. Oke. Udah dibilang. Bapak mau sekarang waktu berapa lama untuk cari dalil itu? Anda googling aja sekarang. HP saya cuma satu. Saya nggak pakai HP 2. Kalau pakai HP 2, ajaran manusia. Udah kamu stop. Sekarang kayak blokir permanen. Blokir permanen. Mana suaranya? Senyum toh belum makan. Apa Maghrib? Tadi aku dengarkan kau lah Maghrib. Kau mengatakan Yesus itu adalah santai. Nggak blokir permanen, ingat saya enggak. Jangan lupa loh. Kau siapa? Dari awal kita tahun yang lalu sering loh ketemu. Tahun yang lalu? Masa enggak? Nama akunmu siapa? Kalau kau dari tahun yang lalu, kenapa kau nggak tobat-tobat menguatkan manusia? Ingat ya, pernah saya tegur blokir permanen makan di restoran atau makan di hotel. Ayo. Ingat ya? Ayo. Di restoran. Udah berapa tahun yang lalu? Aku lupa lah. Udahlah. Aku lupa. Nanti takutnya aku lupa. Tadi Mangrove mengatakan bahwa Yesus adalah Elohim itu sendiri, betul? Betul, sayangku. Jangan kau panggil sayangku, jijik kali aku dengarnya. Najis gua, sayangku. Najis gua. Kau tuh kuclok belum sunat, jadi menjijikkan bagiku dengarkan kata sayangku. Kecuali kalau kau udah sunat gak apa-apa lah ya. Oke, Anda mengatakan bahwa Mangrove, habis kau pula kuclok kau manggil sayang. Najis gua dengarnya. Yesus adalah Elohim. Mangrove, Yesus adalah Elohim. Elohim itu adalah Yesus, betul? Betul sekali. Aku besarkanlah dulu diriku ya, supaya kau tengok aku cara mempraktekannya ya. Oke. Karena aku suka mempraktekannya begitu-begituan. Kalau kau mengatakan Yesus adalah Elohim, Elohim adalah Yesus. Pada saat si Maria mengandung. Dia kan mengandung Yesus. Nah, dia kan mengandung Yesus. Ya kan? Nah,
Apakah dia mengandung Elohim? Ya iya dong. Jadi Maria mengandung Elohim. Iya, sebagai manusia tuh begitu caranya. Kan daripada Roh Jadi Kudus. pada saat Maria mengandung Elohim, Benar. dia menyembah siapa? Dikonfirmasi dengan Quran. Dia enggak, sebentar dulu Mangrove, sebentar dulu. Pada saat Maria mengandung Yesus, Iya. dia mengandung Elohim juga, lalu dia menyembah siapa? Bagaimana? Pada saat Maria mengandung Elohim nih, dia menyembah siapa? Menyembah Yesus sendiri, Allah itu sendiri, karena dia pernah Iya. Jadi dia menyembah kandungannya. Iya. Jadi dia menyembah kandungannya. Benar. Aduh kandungan, sakit kandungan. Pelan-pelan dong. Kan kalau dalam kandungan itu bayinya suka nendang-nendang. Ya. Aduh, pelan-pelan dong Tuhan. Aduh Tuhan, sakit banget Tuhan. Aduh Tuhan, pelan-pelan dong gitu ya. Nah, Tuhan gimana? Oh Tuhanku yang di dalam kandungan. Bunda. Terima kasih Tuhan yang di dalam kandungan. Kau berada di dalam kandunganku. Oh Tuhan, pada saat kau di dalam kandungan, kira-kira nanti kalau kau lahir ya kandunganku, ya Tuhanku, kira-kira jangan sobeknya jangan lebar kali ya. Jangan sobeknya jangan lebar kali ya. Soalnya kemarin, jangan ya. Gitu kali ya. Ya Tuhan, kalau kau nanti lahir, sobeknya jangan sobek kali ya. Kira-kira jangan ada sobek lah gitu ya. Jangan sampai dijahit gitu ya. Oh Tuhan kandungan gitu ya. Gitu ya. Gimana? Inilah kalau akibat kau mengatakan Maria mengandung Elohim, dia menyembah kandungannya sendiri. Di mana datanya Maria menyembah kandungannya sendiri? Saya cari ya. Silakan. Cari, saya keluar bentar. Iya. Oh, keluar kemana? Iya. Nanti naik lagi ya. Iya. Saya nggak turun loh. Oh iya. Mau ke perpustakaannya. Kira-kira perpustakaannya jauh nggak? Nggak jauh, sayang, di samping sini. Nggak jauh ya. Situ aja. Oke, saya tunggu. Saya nggak turun loh. Jangan diturunin saya. Iya. Aduh Tuhan, pelan-pelan dong. Aduh Tuhan sakit. Aduh sakit Tuhan. Karena kalau dalam kandungan bayi suka nendang-nendang gitu loh. Aduh sakit. Aduh. Gitulah ya. Oke, silakan tunggu dulu sebelum ini ya. Ku naikkan dulu mereka ini. Ada aja Maria menyembah kandungan sendiri kan aneh kan? Oke, Utama selamat siang. Agama apa Utama? Assalamualaikum. Oh Islam ya Bang. Waalaikumsalam. Dibawa dulu ya Bang. Mohon maaf ya. Ya. Ina Jelita selamat siang. Agama etnis Tionghoa. Agama apa Bang? Tionghoa. Agama Bang. Agama Tionghoa itu suku Bang. Konghucu. Ojak noise banget Ojak. Kamu dibawa bising kali si Ojak naik-naik. Oke, ke Paulu dulu. Paulu Zeharefa ini orang Nias. Oke, Bang Paulu, silakan Bang Paulu. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Pertama pertanyaan saya untuk Bapak Kembau belum dijawab ya. Saya tunggu Iya, itu anggap aja PR Bang. Nanti Pak Kembuan lagi cari datanya. Enggak, saya mau jawab orang ini. Kayaknya dia itu nggak pernah ke gereja atau nggak pernah baca Alkitab. Masa Rasul Paulus sudah jelaskan semua ajaran manusia itu adalah sampah. Udah ada kok. Pak, saya ini sudah baca kitab saya dari Kejadian sampai Wahyu 3 kali sampai selesai. Dan tidak ada satu ayat yang Bapak katakan. Makanya saya bilang, kalau Bapak benar, tolong dong kasih tahu di mana dalilnya. Sebenarnya enggak. Tunggu Pak, tunggu dong. Sebentar, saya udah jawab. Lukas 1 ayat 30, Bunda. Lukas 1 ayat 30, tolong dibaca. Ayo, kita baca Lukas 1 nomor 30 ya. Ya, dibaca. Jangan gemetar Bunda, tangannya tuh, waduh. Aku nggak gemetar loh. Aku seneng kali kalau kau ini. Aku bacakanlah samamu ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Ya. Di mana Maria? Di mana Maria? Nih Maria mengandung Allah itu di mana? Maria bahagia kan, senang dia rasanya. Iya di mana di teman-teman aku tujuin lah data si Baluap ini ya. Ini memanglah kalau kalian menuatkan manusia bahasa Indonesia aja pun kalian nggak lulus. Nah ini ya, nih ya, sekian nih kata malaikat ya, kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut hai Maria. Ya, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Mana Maria di sini mengandung Allah? Mana? Mana di sini Maria mengandung Allah? Mana? Itu kan saat hamil mengandung itu. Saat mengandung. Dia di mana di situ Maria mengandung Allah? Loh itu mengandung ya itu kan itu dikatakan. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi kata-katanya ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Dia memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, bukan berarti dia mengandung Allah. Astagfirullahaladzim. Dia beroleh kasih karunia, tapi bukan sama halnya gini ya. Saya memberikan bank makro, pakai buat di mute dulu ya nanti ya. Sama pakatnya bank makro, saya berikan bank makro uang. Apakah itu saya memberikan bank makro semua harta saya? Makro, ini kasih karunia, bukan Maria mengandung Allah. Iya baca buka 1 ayat 26 ke bawah semuanya. Kau bacalah satu perikop baru kau yang bacakan satu perikop. Ya, baca satu perikop. Satu aja, makanya saya keluarkan susah. Makanya kau bermodal lah dikit, kau tulis kayak atau kau buka Bible-mu. Mana Bible-mu? Saya kan kerja. Mangro, tadi kan anak saya potongnya Mangro. Tadi kan saudara bilang Anda harus pergi ke masjid. Karena yang mengandung katanya Allah. Saya udah bilang dari tadi, Anda kalau di Kristen nggak bisa masuk. Karena roh Anda tuh adalah rohnya Muslim. Jujur saja, Anda nggak bisa masuk. Jadi Anda belajar dulu di Al-Quran kok ada itu tentang ruh kan. Maria mengandung ruh. Jadi saya rasa ke masjid dulu, oke? Masjidnya ke masjid biar tambah bodoh, maksudnya tambah nyasar ya. Di sini aja kita udah jelaskan Anda bahwa yang mengandungnya Maria itu dari pemberian dari ruh, bukan si Elohim yang masuk di dalam kandungan. Begitu. Tadi saya dengar begitu Anda ngomong. Oke, sekarang saya tanya Abang ya sama Bunda. Di dunia ini manusia siapa baru lahir disembah sama orang raja-raja? Ada nggak? Hanya Yesus sendiri. Ya kan? Nabi Muhammad pernah nggak di masih kecil dia sembah sama orang? Kan pernah. Bun, mau nanya boleh nggak Bun? Yang baru lahir. Bentar diselesaikan. Yesus baru lahir itu orang Majus dari timur, dari bintang timur itu ke sana itu bawa kemenyan dan mur emas menyembah Yesus karena dia adalah raja dan Allah itu sendiri. Enggak lah, itu kemenyan dan mur itu tertulis di Amsal. Pembaringanku telah kutaburi kemenyan dan mur itu tertulis di Amsal. Pembaringanku telah kutaburi kemenyan dan mur. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Islam tuh punya seks saja kayak Matius 2 ayat 11 baca Bu, Matius 2 ayat 11. Bunda ini kan rondo kan rondo tuh bahasa Jawa. Matius 2 ayat 11 janda yang kafe jangan kejang-kejang kau makro, jangan kejang-kejang. Senang gayanya. Jangan kejang-kejang kau, nanti kau bahas sama Tuhan. Kau tadi di luar bahas kemenyan dan mur. Itu tertulis di Amsal loh. Pembaringanku telah kutaburi kemenyan dan mur. Aku ngingatin itu loh. Bunda, saya senang, saya bangga dengan Tuhan saya begitu. Daripada Bunda, saya nggak mau Bunda. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Yesus. Itu Tuhan saya. Ya, Yesus kan? Ya. Yesus Allah kan? juga, Allah juga. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dia Tuhan, Raja dan Allah itu sendiri. Yesus. Oke, kalau kau mengatakan Yesus adalah Allah, pada saat Maria, di mana datanya Maria mengandung Allah, kau tidak bisa bawa. Di mana datanya Maria melahirkan Allah? Silakan. Dengar dulu. Di mana datanya mangrove? Di mana datanya Maria melahirkan Allah? Silakan.
Oke, sebelum saya jawab itu, saya jawab ini dulu ya. Mulai dari Yesus di muka bumi itu menggenapi seluruhnya. Makanya seluruhnya tidak ada kerajaan baru di muka bumi ini, tidak ada. Semuanya digenapi. Raja-raja, rasul pun diakhiri sama Yesus. Bukan pada zamannya Nabi Muhammad, nggak ada. Semuanya digenapi sama zamannya Yesus di muka bumi. Yang kedua, saya cari ayatnya. Nanti saya cari ayatnya, saya kasih Bunda. Jangan ngerocos. Ya Bunda ya, biar Sulawesi nggak gemetar. Perasaan kau cari ayat dari tadi aku diem loh. Ya, karena saya ini satu aja Bunda. Jangan marah-marah. Makanya saya bilang makan siang dulu. Iya, aku nggak marah loh Mangrove, enggak. Di mana datanya Maria melahirkan Allah? Oke, Ina Jelita. Pergi dulu ke perpustakaan. Gak butuh aku nomor rekening, gak butuh aku duit kau, gak butuh. Bagus, aku kasih saran boleh nggak? Daripada kau nanya nomor rekeningku, mendingan kau pergi ke tempat jual kain, kau beli itu baju untuk Tuhanmu. Kasihan loh dia, kedinginan. Siap. Iya kan itu Tuhanmu. Masa dia telanjang dada? Belilah baju, ya kan? Beli baju, kau belikan, kau pakaikan. Ya Tuhanku, ini kau pakaikan kau baju. Kasihan aku lihat kau kedinginan, kepanasan, ya. Belikanlah baju. Aku curiga loh, Mangrove. Kan Tuhan itu kan dipakein itu kan, dipakein kain. Aku curiga dia nggak pakai kolor itu. Kau belikanlah kolornya. Kami bangga, yang penting kami berkuasa. Sekarang saya tanya Iya itu. Iya sudah ku jawab tadi. Tuhanmu tidak punya kuasa. Matius 28 nomor 18. Dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Yohanes 5:30. Sudah ku jawab Mangrove. Sekarang jawab di mana datanya Maria melahirkan Elohim. Silakan. Ya. Nggak, pergilah dulu ke perpustakaan. Ya. Di mana katanya Maria melahirkan Elohim? Silakan Ina Jelita mau nanya apa? Iya, pakai Pergi dulu kau ke perpustakaan Baluap. Biarkan dulu Ina Jelita mau bertanya. Pergi ke perpustakaan dulu. Di mana datanya Maria melahirkan Elohim? Ya Ina Jelita silakan. Astagfirullahaladzim. Malaikat Yesus dengan Tuhan Allah itu. Kenapa Bang Gina? Malaikat Yesus dengan Tuhan Allah derajatnya mana yang lebih tinggi itu? Silakan Paulu jawab. Paulu Zeharefa. Saya jawab ya. Dari tadi saya banyak mendengar hal-hal ocehan yang nggak ada data. Yesus mana yang lebih tinggi derajat? Derajat yang lebih tinggi itu mana antara malaikat dan Yesus dengan Tuhan Allah? Yesus dengan Allah atau Bapa itu derajatnya sama. Saya kasih ayatnya ya, Yohanes 10 ayat 30. Ya, dan saya nggak perlu ayat. Saya orang aku dan Bapa adalah satu. Nggak ada ayat. Soalnya gini. Saya kasih dalil. Enggak, sebentar dulu. Ini filsafat atau mau pertanyaan? Banyak sekali makhluk halus ya. Orang Konghucu itu biasanya kan bakar dupa, malah banyak itu makhluk halus tambah datang. Saya panggilkan pendeta, dia sebut nama Yesus, nggak mau pergi-pergi juga. Kuli saya menganjurkan saya, dia itu suruh buka apa morotal apa itu. Sampai sekarang pun saya tiap hari dalam speaker itu saya di MP3 saya pakai morotal. Tapi syukur itu makhluk halus itu nggak pernah lagi datang lagi itu. Pak Jelita, Pak Ina Jelita boleh saya jawab? Ya. Karena yang orang-orang ini tadi, si berapa orang ini, dia tidak percaya kepada Bapa kami yang ada di dalam sorga. Mereka masih percaya kepada Tuhan-Tuhan yang ada di bumi, ya kan? Manusia bumi. Nanti kalau Anda mengusir roh-roh jahat, Anda undang aja Bapa kami yang di sorga, ya kan? Usir ini roh-roh jahat, ya kan? Yang ada di sekitar kelenteng Anda atau apa Anda. Coba Anda praktekkan, saya yakin dan percaya, asal Anda total dulu. Tapi kalau Anda tidak total kepada Bapa kami, ya pasti akan keserang Anda. Andanya yang kena. Oke. Belum di dunia, Pak, Bapa kami yang di sorga pasti Anda belum pernah sebut. Anda masih sebut Yesus. Nggak boleh sebut itu Yesus, karena Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu manusia biasa, nggak ada apa-apanya.
Ini nggak tahu apa-apanya. Bunda Matius 2 ayat 10. Dengar pendapat orang. Di tempat saya belum hilang itu. Matius 2 nomor 10. Aku dengar kau ngomong tuh, tenang kau Makrib. Sekalipun suaramu ketimpa orang ini dengar, karena aku nggak tungkian kayak kalian. Saya ngusir roh jahat, saya panggil. Matius 2 nomor 10. Tenang kau Makrib, dengar aku ngomong. Kasih saya dupa. Matius 2 nomor 10. 11. Matius 2 nomor 11. Ya. Tadi 10 kok lari ke 11. Baca yang keras Bunda, jangan pelan-pelan Ku suaranya. baca yang keras balua, aku baca nih ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Pertanyaan saya, di mana datanya Maria melahirkan Elohim? Tungki. Nah, yang tungkian itu di sini kau ya. Kau pun sekali kau bersuara, suaramu kecil ketimpa sama mereka. Aku dengar kau ngomong apa. Tapi kau yang tidak mendengarkan aku ngomong apa, Tungki. Pertanyaan saya, Tungki, Upernya, kau ada duit 5.000 enggak sih? Ada duit 5.000 enggak? Kan Yesus itu Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Enggak, kalau kau ada duit 5.000 enggak? Ada duit 5.000 enggak? Ada, mau berapa? Ayo. Kau pergi dulu ke warung, kau beli korek kuping, korek dulu kuping kau dalam-dalam. Udah. Pertanyaan saya, di mana datanya Maria melahirkan Elohim? Saya jawab. Ini mangrove kan dari tadi saya udah bilang dia pergi ke masjid. Anda mau ngomong kemana pun nggak akan masuk karena dia pakai berapa Tuhan, pakai Elohim. Orang nggak bisa, orang Israel kamu orang punya. gelap Kamu Bukan, dia bukan mesti orang ke terang, masjid. gelap. Udah ketiga kali kita diskusi tapi dia ganti ID. Dulu bukan mangrove, apa kali ID-nya, oke? Jadi sekali lagi yang Kristen jangan membela diri, jangan membela organisasi. Anda semua nanti ke neraka. Belalah itu Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Oke, yang oten-oten, jangan sombong membela-bela diri, nggak mau merendah seperti Bapa. Ya itulah hasilnya, dipermalukan. Kau lagi ngapain si Makrov? Noise sekali lo. Si Makrov ini udah enak. Noise sekali. Silakan pakai yang buat, teruskan. Jadi sekali lagi buat yang Kristen dimanapun saja berada, bertobat dulu, terima Bapa kami yang ada di dalam sorga saja, yaitu Bapa, Anak dan Roh. Nah kalau Anda nggak percaya ini Tritunggal ini, Anda pasti ke neraka. Kalau buat versi Kristen, kalau Anda mau percaya Tuhannya orang lain, belajar sama Tuhannya orang lain. Kalau lulus bisa masuk di Kristen, yaitu Bapa kami. Jadi Bapa kami itu udah ada di Alkitab. Sedangkan kata Yesus itu dibuat setelah terjadi Vatikan. Vatikan yang tulis itu. Jadi Bapa diganti dengan, jadi harus belajar sejarah juga. Kalau kita nggak belajar sejarah kekristenan, contohnya di Indonesia, Kristen di Indonesia dulu kala itu pertama-tama tidak pakai kata Yesus, tapi pakai Isa Al-Masih, pergi ke masjid. Ini aja udah sangat-sangat fatal. Nah jadi buat yang Kristen itu sebenarnya pintar, tapi suaranya nggak jelas dia. Temanmu itu suruh diam aja dulu. Saya sama Bunda aja deh. Kau yang tungkian, suara dia jelas. Makanya kau pergi dulu beli korek kuping. Suara dia jelas, kau yang tungkian. Kau tanya sama di bawah, suara pakai handphone jelas apa enggak? Kau yang tungkian. Makanya aku bilang pergi dulu ke warung, beli korek kuping. Kuping kau tuh tungkian, kau korek dulu dalam-dalam. Jangan banyak ceramah, nggak jelas. Nanti orang ketahuan kebodohan tuh di mana. Oke, stop dulu Pak. Kau yang bodoh dari tadi. Mana datamu? Kau tidak bisa menunjukkan data bahwa Maria mengandung Elohim, bahwa Maria melahirkan Elohim. Gak bisa kau tunjukkan data. Dengar dulu Bunda. Data ditanya apa? Dibawanya data apa? Di ruangan. Ya sekarang kau dalam ruangan terus. Kenapa kau dalam ruangan? Sekarang dia makanya dengar. Menurut kamu harus ada kalimat seperti dirimu sama itu, kamu yang manusia berdosa itu, nggak penting. Yang penting anak itu yang disembah itu namanya orang apa? Disembah raja dan Allah itu.
yang dimaksud? Kalau kau mengatakan Yesus adalah Elohim, kalau kau mengatakan Yesus adalah Tuhan, kau penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7, kau penyesat. Sekarang saya kembali. Kau baca dulu 2 Yohanes 1 nomor 7, kau baca. Kalau kau mengatakan Yesus adalah Elohim, kalau kau mengatakan Yesus adalah Tuhan, kau penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7, baca. Yohanes 1 ayat 1 gimana? Ayo. 2 Yohanes 1 nomor 7, baca. Saya pakai Yohanes 1 ayat 1. 2 Yohanes 1 nomor 7, baca. Gak bisa, orang kamu bukan kitabnya kamu, orang kitab saya. Yohanes gak kitab kau. 2 Yohanes 1 nomor 7 gak kitab kau. Mangrove, bukan kamu kak, orang kamu. Saya potong. Jangan itu saya dia potong. itu Saya potong. banget tuh yang satunya nggak basuh. Si Mangrove ini mesti sopan santun, harus ada. Orang Kristen nggak boleh berbantah-bantahan. Oh iya. Ikuti aturan yang ada. Saya singkat abang, iya bang. Bang belum tahu saya. Kalau saya Bunda udah tahu saya itu. Macem-macem. Ya, baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca itu. Ikuti aturan di sini. Jangan kamu buat aturan, bukalah sendiri. Kalau Anda mau ini. Bang, kamu belum kenal Bunda, saya udah kenal duluan itu. Udah diam kok Makrop, kok baca itu. Betul itu pakai buat. Aku dukung dia. Bunda dengar aku saya gak dukung nama. Bunda, kau. akun saya yang Aku dukung si Kebuan. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7, baca. Bunda, akun saya yang dulu Agape, ingat gak? Dasar. 2 Yohanes 1 nomor 7 di situ dikatakan kau penyesat kalau kau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Nah, di mana dia Tuhan? Ayo. Yohanes 1 ayat 1. 2 Yohanes 1 nomor 7, kau dikatakan penyesat. Kau tidak percaya, kalau kau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Udah. Ayat itu sangat benar. Saya sebagai Kristen, saya bilang saya akui benar itu. Itu benar. Kamu aneh. Nah, kamu bantah dong pakai ayat juga, atau nggak usah pakai ayat. Saya bantah si Makrop ini Makrop, lu kenapa sih sensi banget apa pakai buat? Sama siapa? Kembuan. Sama-sama. Kembuan itu di samping mobil dua kuping. Itulah aku bilang beli korek kuping. Nggak pindah halus dokter. Namanya kecil aku butuh. Dasar suara aku gitu kuat. Udah pergi dulu kau ke warung beli korek kuping. Pergi dulu ke warung cepet. Jangan. Pergi ke warung. Bantah dulu ini. Pergi dulu ke warung. Kau bawa HP kau pergi ke warung. Udah. Dalam kali tuki kau tuh. Udah santai Bunda, siang-siang ini kok emosian. Sebenarnya kalau mau bahas Kristen, mau bahas itu, nggak usah terlalu banyak data, ya kan 2, 3, 4 cukup. Kalau kita banyak-banyak lalu ngawur kayak sekarang, dia nggak ngerti apa yang dia baca, dia nggak ngerti apa yang dia mau jelaskan. Percuma Mangrove, Anda udah lama dengan ini ibu, tapi Anda nggak tobat-tobat. Kembuan, menurut saya, Bunda diam biasa jawab Kembuan. Kembuan, menurut Anda Yohanes 1 ayat 1 itu apa? Menurut Anda? Itu Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, ya kan? Itu penciptaan itu kan. Udah nggak usah ditanya. Saya udah bisa tangkap yang Anda mau lari kemana. Saya udah bisa tangkap. Ya kan? Lu bacanya yang lengkap dong, ayat-ayat Alkitab. Lu bacanya cuma sekongkong kayak kerupuk. Ya kamu yang baca lah. Kalau kamu ini kamu baca, kamu yang bertanya, saya udah jawab, sepotong aja. Jadi clue-nya saya udah kasih keluar. Yang tadi juga saya bilang semua ajaran manusia itu adalah sampah. Clue-nya saya udah kasih keluar. Anda cari sendiri. Emang saya pembantu kamu, gitu aja. Pak Kembau, Bapak belum jawab di mana dalilnya. Bapak sekarang gini ya, sekarang Bunda ini apa dia? Saya baca tidak ada Pak. Bapak itu bohong, sedang berbohong. Di mana dalilnya? Orang pencuri itu. Oke, saya akan jawab jaga. Anda bukan googling aja. Sekarang zaman canggih. Kenapa kalau bahas pencuri? Kenapa? Mana dalilnya Pak Kembau? Di mana dalilnya coba? Tadi Bapak bilang menurut Paulus di dalam Kisah Rasul teologi itu sampah. Di mana betul. Dalilnya teologi itu ajaran manusia, paham?
Udah paham teologi itu ajaran doktrin manusia. Semua ajaran manusia itu adalah sampah, kata Rasul Paulus. Ajaran Bapa kami yang di sorga itu. Di mana dalilnya, Pak? Di mana? Nanti saya kasih. Ada googling, tolong googling. Siapa yang bisa googling? Mungkin di bawah bisa googling. Semua ajaran manusia. Udah satu jam saya nunggu, nggak ada dari tadi. Google. Tadi saya bertanya sama Mangrove. Anda juga kan dengar. Anda berdua ini kan percaya Allah Bapa, ya kan? Betul kan, Pak Harefa? Betul lah. Ya kan, dengar tuh, jangan dipotong. Pak Harefa dan Pak Mangrove, Allah itu tidak ada di Kristen, yang ada di Muslim. Anda hari ini harus ke masjid. Siapa yang bilang? Di bahasa aslinya nggak ada, ya kan? Ada itu Theos. Ada Theos. Oke, ada Theos. Kenapa Anda sebut Allah? Berarti Theos Anda harus ke masjid. Yunani, Pak. Theos itu bahasa Yunani, diterjemahkan bahasa Indonesia itu Allah. Bukan, tidak ada itu, yang malah dulu pakai Isa Al-Masih. Jadi Anda berdua ini nggak bisa diskusi. Kok lari lagi ke Isa Al-Masih gimana sih, Pak? Sejarah Alkitab pertama Indonesia, Isa Al-Masih pergi ke masjid. Nah, Isa Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Ya, Anda siapa? Orang Kristen harus percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Oh enggak, Saya tidak percaya Isa Al-Masih itu Yesus. Nah, oke. Yesus itu tokoh fiktif. Isa Al-Masih itu adalah Muslim. Jadi Anda harus bedakan. Baca yang benar. Nama saya siapa coba? Kalau Anda mungkin Anda matanya mata buram kali ya. Enggak perlu. Fakembuan. Dalilnya di mana Fakembuan? Yang mana? Dari tadi ngomong satu jam. Oke, saya sekarang satu. Jadi Pak hari ini saya belum bisa jawab. Nanti waktu nggak apa-apa, saya harus nggak jadi masalah. Kita untuk kemenangan Bapak Sorgawi. Itu kamu ngomong situ ngomong. Dari Allah dari Islam itu pernah dijanjikan Allah dari mana? Allah pernah Allah Abraham, Ishak dan Yakub pernah ada nggak? Perjanjiannya di mana, ada nggak? Di mana Alkitab bahasa asli ada kata Allah. Jadi Allah itu Islam punya. Anda ke masjid dulu. Udah stop. Kamu salah. Kamu copy paste tapi salah, itu yang bahaya itu. Kambun. Pernah nggak Allah Israel pernah berjanji dengan Allah Arab mana? Ada nggak? Coba jawab. Saya jawab, Anda harus ke masjid, tanya sama Pak Ustadz. Anda harus disunat dulu. Jika yang pakai Allah harus wajib disunat. Yang pakai Elohim itu Yahudi punya, harus disunat. Kalau baru ngomong sama saya, oke? Saya lebih percaya sama Tuhannya Muslim itu, Bun. Saya buka hutan yang dipanggil Pak Ustadz, bukan pendeta. Padahal bos-bos saya itu orang Kristen semua. Kalau Bang Ina percaya sama Tuhannya Muslim, lalu kenapa masih Konghucu? Kenapa masih Tiongkok? Ya, Konghucu agama apa? Buddha apa? Konghucu. Betul. Konghucu itu lebih tinggi dari Buddha. Konghucu, Bun. Saya percaya dengan leluhur saya. Saya benda-benda mati mereka. Kalau nanti disunatnya nanti, bingunglah istri saya nanti begitu pulang saya kerja, kok udah botak gitu. Makanya saya lagi berpikir. Ya barengan sama istrinya, Kalau Pak Ina ini sudah percaya kepada Tuhannya orang Islam, selalu apalagi yang mau ditunggu-tunggu? Ya nanti nunggu lah. Saya juga di sini dengan anak buah saya orang-orang Islam itu saya belajar. Saya tanya-tanya. Gitu. Ketika saya buka buat gali lubang emas, yang dipanggil kok Ustadz lagi. Saya pikir kalau panggil pendeta nanti saya dapat emas banyak. Ternyata saya nggak pernah dapat emas itu. Panggil pendeta. Saya setuju kalau Anda bilang panggil-panggil pendeta. Karena apa? Di Alkitab tidak ada kata pendeta. Nggak ada. Sekali lagi nggak ada disuruh saya jadi pendeta. Di mana ayatnya? Nah, jadi Anda jangan panggil pendeta. Lain kali panggil saya gitu kan. Panggil saya doakan.
Oke. Bisa datang. Oh, bisa sekali bahasa, bisa sekali. Tempatnya Pak fasilitas Kembuan itu kita- mantan pendeta. Pak Kembuan itu mantan pendeta, sama aja. Datanglah ke Banten. Sini. Ke permanen pakai itu nanti komarmu akan turun loh. Orang ketahuan bohongnya dia itu gimana. Kami pakai Alkitab, jadi saya bilang Kenapa kita nggak nggak usah ayat-ayat banyak-banyak. Kayak tadi menuntut itu ayat, saya bilang buka aja di googling, kan cluenya udah dikeluarin, ya kan? Bapak aja bilang aja Bapak nggak bisa jawab, udah. Sudah tadi saya bilang saya nggak bisa jawab saat ini, tapi Anda Oke, nekan. pas itu pas. Oke, Ya siap, udah. lanjut. Jadi Kalau ini saya bantu Pak Kembuan. Kalau kalian itu sebentar Mbak Ina. Kalau kalian itu Paulus, kalian itu adalah sampah dan kotoran dunia, itu 1 Korintus 4 nomor 13. Baca. Baca Paulus Jeharepa. Kan menunggu jawaban dari Pak Kembuan. Saya tanya 1 Korintus 4 nomor 13. Baca Paulus Jeharepa. Dia dulu, saya tanya tadi. Baca dong. Baca dulu kan udah saya bantu Pak Kembuan, baca 1 Korintus 4 nomor 13, baca. HP 1 bunda kamu. Yang baca. Alasan aku suruh Paulus, aku nggak suruh Komang Rob. Diam dulu kau. Ibu kalau mau kasih data langsung baca biar saya yang jawab. Paulus jawab itu, baca aja dulu 1 Korintus 4 nomor 13, baca. Ibu bisa baca Alkitab kan? Baca. Anda kan tadi memaksa Pak Kembuan. Kenapa giliran Anda disuruh baca? Ada banyak alasan. Anda dari tadi memaksa. Saya masih diam tadi ya. Anda memaksa terus tadi. Mulai dah. Baca 1 Korintus 4 nomor 13, baca. Bun, saya izin turun dulu, Bu. Baca Paulus Jeharepa, baca. Di sini kalau Anda tidak terima, didesak untuk membaca, jangan Anda mendesak orang. Dari tadi berapa kali Anda meminta kepada Pak Kembuan? Itu ada 10 kali. Nah, saya baru ngomong Anda suruh membaca baru 4 kali. Tapi Anda langsung ini kejam-kejam. Coba, artinya di sini Paulus, kalau Pak Kembuan sudah membilang nanti saya cari datanya, seharusnya Anda memberikan dia waktu minimal sampai besok. Sudah. Ya. Sementara saya sudah membawa datanya, kenapa Anda nggak mau baca? Ayo, 1 Korintus 4 nomor 13, baca. Baca. Saya sudah membawa datanya. 1 Korintus 4 nomor 13, baca. Gak usah banyak alasan, baca. Saya bacakan buat Ibu ya, biar Ibu. Iya, baca, silakan. Di mana nanti pernyataan Pak Kembuan di situ? Baca dulu 1 Korintus 4 nomor 13, baca. Baca. Iya, baca dulu, baca. Mana mau baca? Ibu teriak. Iya, baca. Iya, jangan curhat, baca. Jangan curhat, baca. Nih, 1 Korintus 4:13. Kalau kami difitnah, Ibu, kami tetap menjawab dengan ramah. Itu loh. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala semua sesuatu sampai pada saat ini kan itu. Tapi Anda mendesak kan, di mana datanya kalian dikatakan sampah dan kotoran kan? Itu. Apalagi? Udah. Tadi Anda bertanya kepada Pak Kembuan, di mana datanya kalian dikatakan sampah dan kotoran. Nah, itu datanya. Ibu yang Bapak Tepuk tangan dulu. Ibu yang Bapak Kembuan bilang itu menurut Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul. Itu Korintus, itu perkataan Paulus, Balua. Allahu Akbar. Korintus itu perkataan Paulus. Ini kalau Anda tidak tahu Bible Anda, ini memang orang sakit ini. Korintus itu perkataan Paulus, Bahlul. Astagfirullahaladzim. Bible-nya pun sendiri gak tahu perkataan siapa. Korintus itu perkataan Paulus. Emang kau kira Korintus itu perkataan siapa? Astagfirullahaladzim. Saya jawab, Bu. Ya, jawablah. Bapak, Ibu kan mau jawab dari pertanyaan saya untuk Bapak Kembuan. Karena Bapak Kembuan bilang di dalam Kisah Rasul. Lalu Ibu kutip di dalam 1 Korintus.
Saya katakan Korintus kisah Rasul memang ditulis Rasul Paulus, tetapi di dalam kisah Rasul Ibu tidak ada yang namanya Paulus mengajarkan bahwa teologi itu sampah. Ada tetapinya. Korintus di dalam ada tetapinya. 13 ini Dengar Bunda rasul-rasul difitnah. Ini mulut perempuan ini kok jahat. Oh, itu rasul-rasul difitnah. Rasul-rasul difitnah. Menjadi Jadi kalau Yesus itu gak difitnah. Yesus itu gak difitnah. Jadi saya potong sedikit. Kalau ini kan dia jadi moderator yang bikin acara ini, jangan dilawan-lawan. Kalau mau dengar silakan, nggak mau dengar ya udah. Kalau mau lawan-lawan bikin sendiri, begitu. Nggak ada yang lawan, Pak. Kita kan artinya menjelaskan. Tadi itu memang provokator. Jelaskan, tapi ibunya teriak-teriak. Kita tidak lawan, artinya kita juga membaca. Korintus itu adalah apa itu dia difitnah. Oke. Sekarang saya suruh Anda menjawab 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba jelaskan itu. Halo. 2 Yohanes 1, 2 Yohanes. Sabar kok kau baru naik. 2 Yohanes 1:7 itu nomor 7. Iya. Bukan, kau jahat kali kau, mulutmu jangan ngamuk-ngamuk kok jangan ngamuk-ngamuk. Sabar kau sabar kau. Manusia terkutuk kau ini. Tuhan kau yang terkutuk. Galatia 3:13. Tuhan kau terkutuk. Kok aku pula terkutuk? Tuhan kau terkutuk. Terkutuklah yang digantung di tiang kayu salib. Galatia 3:13. Yang terkutuk itu Tuhan kau keluar. Kenapa kau tidak kejar-kejar? Konten. Nanti kau bukan konten fitnah, bukan karena kau nggak laku jualan. Siapa yang mau fitnah? Siapa yang mau fitnah? Apa yang saya fitnah? Siapa yang mau fitnah? Yang punya Tuhan berkelamin, siapa yang mau fitnah? Karena kau memfitnah. Mana aku fitnah? Yang terkutuk itu Tuhan kau. Tuhan yang berkelamin, yang Tuhan kau yang terkutuk. Galatia 3:13. Kenapa naik kau? Bunda dengar ya. Kalau nggak pernah dengar suaraku aja kok kejar-kejar. Dengar suaraku kok kejar-kejar. Iya. Dengar suaraku kok kejar-kejar. Iya, itu derita kau lah. Kenapa kau dengarkan suaraku? Konten untuk main fitnah. Cari makan kau, manusia terkutuk. Di mana saya memfitnahnya? Punya Tuhan berkelamin. Di mana saya memfitnah? Itu terkutuk. Mana dasarmu? Sampaikan. Mana saya memfitnah saya? Bentar pakai ban. Di mana saya memfitnah? Yang punya Tuhan berkelamin. Di mana saya memfitnah? Kau baca Al-Quran ya? Di mana saya memfitnah? Di mana saya memfitnah? Nggak ada fitnah, nggak ada fitnah. Di mana saya memfitnah? Di mana jawab? Tuhan yang berkelamin. Yang punya Tuhan berkelamin. Di mana saya memfitnah? Kau ajaran agamamu sampaikan, jangan ajaran agamamu. Kenapa kau kejar-kejar ku bahas agamamu? Kenapa kau kejar-kejar dalam kitabmu? Kebenaran di dalam kitabnya tidak ada. Punya Tuhan aja berkelamin. Kebenaran apa yang ada di dalam Alkitabmu? Bahkan kau aja dikatakan bodoh 1 Korintus 4 nomor 10. Kau dikatakan sampah 1 Korintus 4 nomor 13. Ini Kristen pada botol-botol. Kebenaran apa di dalam Alkitabmu? Jawab dulu, saya fitnahnya di mana? Jawab dulu, saya fitnah di mana? Jawab dulu, saya punya jawab dulu, saya fitnah di mana? Jawab. Manusia terkutuk kau. Saya yang terkutuk itu Tuhan kau. Teman-teman, dia yang mengatakan saya manusia terkutuk. Padahal yang terkutuk Tuhan dia di Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Itu Tuhannya si El. Dia mengatakan saya terkutuk. Padahal dia tidak tahu bahwa Tuhannya lah yang terkutuk. Udah. Nanti kena kanker loh, kasih. Bukan begini ini khasnya ibu ini begini. Jadi kalau dia bilang benar ya benar. Ajaran sesat, blokirnya itu termasuk kan sesat, orang hidup. Bukan sesat, dia kan menurut versi. Kau yang penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7 kedua. Kau yang penyesat. Udahlah, sebelum kau kuturunkan ku tanyalah dulu kau Tuhan kau kan berkelamin Tuhan kau kan berkelamin. Pertanyaan aku, apalah manfaat kelamin Tuhan kau Tuhan kau kan berkelamin. Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Dengar dulu. Manfaat kelamin Tuhan kau apa? Manfaat kelamin Tuhan kau apa? El berhenti dulu. Dia itu wanita. Jadi El diam, jangan ngoceh terus. El juga kayak wanita sama nih mangrove, diam aja kalau dia ngomong, dengar dulu. Kambuhan. Jadi saya bingung nih Bun, pilih agama itu.
Kamu hidup Ajaran Kristen nggak ajarin gitu. Kristen nggak mengajarin. Ajaran Kristen itu ajaran kasih. Kok ini Bunda? Di mana ajaran kasihmu Baluap? Ajaran Kristen, ajaran kasih. Dari tadi saudara Siman aja naik kejang-kejang. Ajaran kasih maho. Ajaran kasih mana disuruh membunuh? Ajaran kasih mana? Ajaran kasih mana disuruh membunuh? Ajaran kasih mana? Hah? Ajaran kasih mana disuruh meniduri bapaknya? Ajaran kasih mana? Hah? Ajaran kasih mana kalau suaminya pergi merantau, bininya harus selingkuh? Ajaran kasih mana? Sosok bahas ajaran kasih kau. Bible kau aja tak ada menunjukkan ajaran kasih. Ajaran kasih mana? Bagian tidak perawan disuruh membunuh. Ayo, disuruh dibunuh tuh. Yang tidak perawan dibunuh. Ajaran kasih mana? Ajaran kasih mana? Suaminya pergi merantau, pergi kerja, bininya disuruh selingkuh. Ajaran kasih mana? Sosok bahasa ajaran kasih. Bahkan Tuhan kau aja datang tidak membawa damai, melainkan membawa pedang. Itu Tuhan kau. Tuhan kau datang tidak membawa damai, dia datang membawa pedang. Mau diapain? Mau bacok kau lah. Bandel kali kau. Ajaran kasih pula kau bahas-bahas. Jangan sampai ketampar kau satu keluarga kau. Jangan ada yang melawan. Makanya saya tenang ya. Kasih itu gitu tenang. Ajaran kasih. Lihat host aja lo segang aku lo tenang ya. Kau pula bahas-bahas ajaran kasih Baluap. Mana ajaran kasih dalam Bible-mu? Mana? Bahkan Tuhan kau aja tidak mengajarkan ajaran kasih. Tuhan kau mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain, disaksikan oleh banyak orang. Gila enggak itu Tuhan? Gila enggak? Jauhan mana coba? Lebih hebat mana coba? Nabi Muhammad. Kau bahas jabatan mana Nabi Muhammad? Inilah kalau kau bandingkan Tuhan kau dengan Nabi Muhammad, berarti Tuhan kau lebih rendah derajatnya dibanding Nabi Muhammad. Nih, kau mau tahu jabatan Nabi Muhammad? Kita bandingkan, ayo kita bandingkan ya Makrob. Yesus yang kau tuhankan, apa kehebatannya? Jalan di atas. Dia disalibkan di Golgota. Dia disalibkan di kita bahas kehebatan kan? Kita bahas kehebatan kan? Ini dulu kita bahas kehebatan. Makro, kita bahas kehebatan ya. Nih, kasih tau kehebatan. Iya, diam dulu kau Baluap. Yesus yang kau Tuhan. Kenapa harus aku yang perempuan dari tadi diam? Kau laki-laki kau lebih perempuan. Nggak bisa. Aku perempuan masih bisa mendiam. Kau laki-laki lebih perempuan nggak buat diam. Mangrove diam dulu, kita aja diam ya kan? Kamu diam, kamu nggak boleh saya hajar kamu nanti. Kamu diam aja, nggak boleh saya hajar saya semua. Iya dah, diam kok. Nih aku kasih tahu. Nih, Yesus yang kau tuhankan itu, yang kalian katakan dia disalib, mana bukti salibnya? Mana? Coba pergi kau ke Bethlehem, mana bukti salibnya? Pergi kau ke Golgota, mana bukti salibnya? Gak ada bukti salib sejarahnya itu, gak ada. Tapi itu salib pindah ke Tarutung. Pergilah kau ke Tarutung sana, daerah Sumatera Utara. Daerah Sumatera Utara ada namanya kota Tarutung, kampung Tarutung. Di situ gede salib kasih. Dah, ya. Yesus yang kau tuhankan, Yesus yang kau tuhankan itu yang kau katakan membangkitkan Lazarus. Mana Lazarusnya? Dah gak ada lagi. Yesus yang katanya bisa mengubah air menjadi anggur, mana? Tapi kau tengok Nabi Muhammad. Bentar dulu, Nabi Muhammad, Rasulullah. Kehebatannya, keajaibannya, dia membawa Al-Quran sampai pada saat ini Al-Quran itu masih ada. Dengar ya, Al-Quran yang dibawa, Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari Madinah. 9 gak mau diam nih orang loh. 99% orang Madinah itu agama Islam. Yesus yang dari Bani Israel 99% agama Yahudi. Ya, dan 99% Yesus dari orang Bani Israel. Orang Bani Israel tidak menuhankan Yesus. 99%. Tapi Al-Quran yang dibawakan oleh Rasulullah, jangankan Madinah, jangankan Mekah, bahkan Indonesia mayoritas Islam. Hebat kan Nabi Muhammad? Lalu apa hebat Yesus yang kau tuhankan? Apa hebat Tuhanmu itu? Apa? Bahkan salibnya aja pun tidak ada sejarah salibnya. Pindah ke Tarutung sana. Nanti kalau ada rezekiku, pergi aku ke Tarutung. Ku pikirkan video, kalau perlu live aku di Tarutungku. Oten. Disinilah Yesus yang kalian salibkan itu mungkin ya. Mungkin. Karena tidak ada lagi di Golgota salib itu. Adanya di Tarutung. Kebetulan Tarutung dekat sama kampung mamaku Borong-Borong, ya kan? Pergilah nanti aku ke sana ya. Paham kau? Jadi kau usah bangga-banggakan Yesus yang kau tuhankan itu. Jelas? Nih, ku bantu lagi jawab. Tadi kau mengatakan yang di bawah itu ya, sebentar. Ya, Nabi Muhammad. Ya, kenapa dengan
tukang kawin. Nabi Muhammad 100% manusia. Dia punya istri lebih dari satu, wajar, karena dia 100% manusia. Artinya kelaminnya bermanfaat, bro. Kelaminnya Nabi Muhammad bermanfaat. Lalu Yesus yang kau tuhankan 100% manusia, apa manfaat kelaminnya? Apa manfaat kelaminnya? Kalau kalian membandingkan Yesus yang kau tuhankan dengan Nabi Muhammad, berarti Tuhan kalian itu rendah derajatnya daripada Nabi Muhammad kami. Oke, lebih tinggi derajat daripada Nabi Muhammad kami. Sekali lagi kalian mengatakan, yang mengatakan Nabi Muhammad tukang kawin, emang kenapa? 100% manusia, kelaminnya bermanfaat, dia kawin, istrinya lebih dari satu. Lalu Tuhanmu 100% manusia, kelaminnya manfaatnya apa? Apa? Apa manfaat kelamin Tuhan kau apa? Baluap. Oke, silakan Makrom. Saya jawab ya. Iya. Oke, lihat Yesus, lihat buat ribuan mujizat, ya kan, mujizat. Yang kedua, diam. Mana mujizatnya mana? Mujizatnya mana? Tahu, dengar. Udah dijelasin. Kristen itu sopan itu. Ya, yang kedua, Yesus membangkitkan orang mati. Ya mana Lazarusnya mana? Ada nggak sekarang Lazarusnya? Udah dijawab, Bu. Kau ini bodoh sekali. Kau bodoh sekali. Terlalu bantah. Kau ini jadi manusia pintar dikit dong, perempuan. Satu ya. Oke, Makrom sebentar. Kau minta bukti Lazarus. Kau tahu kalau justru Cindop, kalau kau membahas kepintaran, Cindop, Anda naik dan kejar-kejar. Kalau Anda pintar, Anda tidak menuhankan berkelamin. Kalau Anda pintar, mata kamu. Jadi bicara itu pintar. Kau minta bukti yang sudah 2000 tahun yang lalu ya. Lazarus itu bisa hidup 2000 tahun. 2000 tahun yang lalu ya, Al-Quran itu ada sampai sekarang masih ada. Ayo, mana bukti Tuhan? Juga ada sampai sekarang. Mana kitabmu, original teks Yunanimu mana? Mana original teks Yunanimu? Mana? Siapa yang original teks Yunanimu mana? Saya tanya, siapa yang saya tanya, mana original teks Yunanimu mana? Mana? Original teks Yunanimu mana? Kamu ini pertanyakan original teks untuk apa? Mana original teks Yunanimu mana? Mana cepat mana? Teks asli. Mana original teks Yunanimu? Jawab dulu mana? Mana? Teriak nggak jelas, Bunda, itu kayak orang gila. Orang saudara Simangu naik kejang-kejang lah dari tadi. Ajaran kasih kayak gitu. Kau bacot tapi tidak ada ilmunya. Oh yaudah, sekarang ajarin saya. Ayo ajarin saya. Dengar aja nggak apa-apa, Bunda, tapi nggak boleh gitu. Ya ajarin. Ya silakan ajarin saya. Oke. Ayo ajarin saya. Kamu diajarkan dalam hal apa? Berbicara itu berdasarkan data dan fakta ya. Dan jadi orang pintar itu jangan asal bacot. Kau nuntut supaya kami ini membuktikan Lazarus, bukti Yesus bangkitkan sampai hari ini di mana? Kau gila. Kau pikir kau bacot kayak gitu, kau pintar. Kau sedang menunjukkan kebodohanmu. Hanya orang bodoh saja yang bacot gila kayak kau. Pak, tolong masuk di pertanyaan, nanti emosi ribut lagi. Makanya Islam tuh kan. Oke, Makrom kok diam lama-lama nih? Ya, oke. Kau mengatakan saya bodoh. Coba baca 1 Korintus 4 nomor 10. Kita buktikan siapa yang bodoh. Kalau kalian bisa buktikan. Baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Gak usah curhat. Baca. Kita buktikan siapa yang bodoh. Baca. Kitab dulu. Kalau gak usah bahas-bahas kitab. Kalau kau bicara tentang pintar, coba kau buktikan sampai detik ini dunia bisa menikmati penemuan-penemuan Islam. Baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Baca dulu. Ini ditemukan Islam. Listrik yang kau pakai. Baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Kita buktikan siapa kita yang bodoh. Ayo, kita buktikan. Yang ada ini temuan Islam. Baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 baca. Bisa bacot gede. Menikmati kepintaran orang-orang lain. Ya udah, kalau Anda pinter, baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10. Baca. Ya kau bacakan. Baca. Kau bacakan. Baca dulu 1 Korintus 4 nomor 10 baca.
Baca. Oke, aku tunjukin datanya ya. Nanti Bapak baca ya. Bapak baca ya. Naik dari tadi ajaran kasih mulu. Bukan, tapi memang Islam itu kejang-kejang, Bunda, saudara-saudara. Kau yang kejang-kejang, kau yang kejang-kejang dan tadi gak bisa bawa data berdua. Cuma saya senang. Dari tadi saudara, itulah kau menutup mata, kau tungkian, memang wajar kau menutup telinga, tapi kau menutup mata. Sementara dari tadi saudara Siman kau naik kejang-kejang kepanasan. Bukan, enggak ya? kejang. Dari tadi saudara Simanmu naik kejang-kejang. Ayo baca Pak, ini saya dah bawa datanya, baca. HP ini kasih lampu itu Bunda kurang. Pak Kris baca, diam dulu kau Makrof. Pak Kris baca. Silakan kau baca, kau yang berdalil kau bacakan. Pak Kris baca, itu baca udah aku tengok tuh di layar Pak, bacalah Pak. Ya silakan kau baca, kau kan lebih dekat. Baca ini, yaudahlah aku bacakan. Kristen bodoh oleh karena Kristus, bodoh kali kalian Pak. Nah, bunyi ayatnya ke mana? Kan udah aku tujuin ayatnya, ditanyanya ayatnya mana? Ya, baca semua. Udah aku tujuin ayatnya, ditanyanya lagi ayatnya mana? Teriak tong kosong aja. Inilah Pak Kris kalau kau naik Pak Kim, kalau ada sudah aku tujuin loh tadi dibilang ayatnya mana? Mudah diam dulu. Tidak, Pak King, saya tanya dulu Pak King, Yesus itu Tuhan atau manusia Pak King? Pak King, Yesus Tuhan atau manusia? Tuhan yang menjadi manusia. Oh, Tuhan yang menjadi. Di mana datanya Tuhan menjadi manusia Pak King? Coba kau baca di Yohanes ini satu ayat. Buka loh Bapak yang bawa data, Bapak yang buka. Tadi aku bawa data, aku yang buka. Sekarang siapa? Kan tadi Bapak yang ngomong. Konsisten dong. Tadi Bapak yang ngomong, siapa yang bawa data dia buka. Ayo. Kan Bapak yang bawa data, buka. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kau baca di ayat yang pertama, pertanyaan saya, di mana datanya Tuhan menjadi manusia? Itu pertanyaan saya. 1 ayat 14 Bunda. Pada mulanya. Pertanyaan saya, di mana Tuhan menjadi manusia? Sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan saya, Tuhan menjadi manusia itu di mana? Sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi daripada segala yang telah dijadikan. Ayat yang ke-14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu Bunda. Oke, aku baca ya, apa Baking ya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu apa definisi firman? Dari awalnya, jangan setengah-setengah Bunda. Diam dulu kau Makro. Kau pun dari tadi gak bisa bawa data kau. Maria mengandung Elohim, Maria melahirkan Elohim, sakit kau. Aduh Bunda. Masa Maria mengandung sang pencipta, sakit kau. Makan obat dulu kau. Saya kan temannya Bunda, gak boleh marah-marah gitulah. Bunda, kalau mau menjadi orang. Iya, di mana Pak? Ini ya, sekali lagi nih. Ini nih keren nih. Anda tadi mengatakan ya, firman telah menjadi manusia. Firman ya Pak, firman menjadi manusia. Diam dulu kau Makro. Kenapa kau ngoceh terus gak mau diam? Mulut kau lebih aku loh. Siap Komandan. Aku masih mau diam loh, kau gak mau diam. Astagfirullahaladzim. Kau suka sesama jenis kayaknya ya. Suka burit kau kayaknya. Saya itu astagfirullah. Dari aku tadi masih mau diam, mulut kau ngoceh, teman kau ngomong, kau ikut ngomong. Bunda nggak dengar makanya, jangan sampai saya ini. Bunda nggak dengar omongan Pak tadi udah baca itu Yohanes 1 ayat. Saya ini ya, firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Pak King, manusia atau binatang atau hewan? Apa King? Pak Kris, kamu mau tanya apa? Pak Kris, ada manusia atau hewan? Arah pertanyaanmu kemana? Firman telah menjadi manusia. Inilah otennya. Memang 1 Korintus 4 nomor 10. Mau orang Kristen kita. 1 Korintus 4 nomor 10 kan di arah pertanyaan. Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Saya manusia, Anda manusia. Berarti dari firman telah menjadi manusia. Definisi firman adalah perkataan. Tidak ada di situ dikatakan firman telah menjadi Yesus.
Tidak ada. Firman telah menjadi Tuhan. Tidak ada. Ini yang ada tertulis firman telah menjadi manusia. Yaitu Anda menjadi manusia. Isi makrob ini. Astagfirullahaladzim. Makrob. Manusia itu Yodomi orang dan ini. namanya itu Makrob. Yesus. Astagfirullahaladzim. Si Manusia itu makrob. Yohanes 1 ayat 14. Bunda dengar biar kamu tuh nggak ngeraca lihat kamu Astagfirullahaladzim. otaknya Bunda. Yang ada juga firman pintar bukan bahas Bang sebenarnya. Ayu anak buah saya. Si Namanya si makrob Firman. mulutnya 24 jam. Enggak Bunda, memang saya tahu Bunda dari dulu nggak punya ilmu, cuma kadang terlalu sok pintar. Oke, kalau kau punya ilmu, mana datanya Baluap? Maria mengandung Elohim, Maria melahirkan Elohim. Kau mengatakan orang tidak punya ilmu, otak kau yang sakit. Di mana manusia mengandung sang pencipta? Tolol, balon. Maria mengandung sang pencipta. Di mana datanya? Monyet. Dasar. Kau mengatakan Maria mengandung Elohim, Maria melahirkan Elohim. Itu betapa hina, sangat hina kau bikin sang Tuhan itu. Makrab, diam dulu kau Kris, diam dulu si Makrab ini dari mulutnya gak mau diam. Betapa hina Tuhan itu kau bikin. Betapa hina Tuhan lahir dari lubang, Tuhan lahir dari vagina. Betapa hina Tuhan ditetei, betapa hina Tuhan kau bikin asu. Betapa hina Tuhan sang pencipta lahir dari kelamin. Betapa hina lalu digendong Baluap, kau bilang saya gak punya ilmu. Kau yang gak punya ilmu. Kau bilang sang pencipta dikandung Maria, sang pencipta dilahirkan dari lubangnya Maria. Betapa hina Tuhan kau bikin. Bunda tuh kan janda. Orang sakit kau. Saranku buat kau ya, Makrab. Saranku buat kau, tobatlah kau menuhankan berkelamin, biar otak kau gak sakit. Baluap. Betapa hina Tuhan kau bikin. Turun. Ada dua wanita. Kau bisa diam nggak? Saudara kau yang dari tadi nggak dia Baluap. Bisa nggak kau nggak teriak-teriak? Untuk gimana nggak teriak? Tuhan dibilang lahir dari kelamin kau pun sakit. Bunda, saya bilang yang bisa menjawab Alkitab kami Kristen. Kalian silakan, yaudah silakan jawab. Silakan jawab. Kalau begitu di mana datanya? Tuhan menjadi manusia, silakan. Mbak, dengarkan. Yang bisa menjawab Alkitab adalah kami Kristen. Dan jawab pertanyaan tentang Alkitab, semua jawaban di Alkitab. Jadi kalau Bunda bertanya, di mana Tuhan menjadi manusia? Kingdom nggak mau jawab. Yohanes 1 ayat 1 itu dia menjelaskan. Itu firman Pak, itu firman. Pertanyaan saya Tuhan. Boleh nggak jangan dibantah. Ya gimana gak dibantah, orang itu Anda di situ nipu. Makanya dengarkan. Boleh nggak? Oke, saya nggak akan membantah Anda, tapi boleh nggak Anda jangan menipu di sini? Silakan. Oke, saya bacakan supaya Anda tahu ya. Dengarkan dan pahami baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu ini adalah Bunda Hesti Allah. dari si borong-borong, ya kan? Enggak Pak, saya dari Medan. Ya. Borong-borong kampung Mama. Dengarkan dulu. Pahami baik-baik. Setelah itu baru bantah. Sekali lagi saya bacakan. Firman yang telah menjadi manusia. Ini perikopnya. Pada mulanya adalah semua. Jadi sekali lagi bahwa firman itu telah menjadi manusia kalau menurut Alkitab, menurut Injil. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, saya juga bingung. Dengarkan dulu, Kembuan, jangan dulu bantah. Kok Tuhan? Jangan Tuhan kalian, mau jadi lagi ini manusia. bisanya kalian itu. Kalau kita mau kalau roh Tuhan menjadi Pak Kembuan Kristen, jangan kalian. Pak Kembuan Kristen, enak aja kalian. Ini Tuan siapa ini Tuan? Tuang ada tuang lagi. Ini kalian noten-noten ngumpul di sini ada berapa ya? Tadi kalau dihitung Kristen ini ada 10 orang. Ini baru aku aja lah. Tinggi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Saya tahu itu. Ini kan bahasa aja, bab Allah yang di surga. Semua orang ngerti itu. Terus tentang apa lagi ya? Tentang Yesus ciptaan, kata si Bang Mariam, Yesus ciptaan. Oke. Ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada, itu ciptaan.
Tapi Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, Allah itu sang pencipta. Dia turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus bukan ciptaan. Sekarang kita buktikan, saya akan membuktikan dari Alkitab kalau Yesus adalah firman Allah yang mencipta. Di dalam Injil saya lupa tuh ayatnya, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Sekarang kita uji, kita hitung ya. Seandainya 5.000 orang itu memakan 1 roti, tapi roti yang ada cuma 5 roti, berarti Yesus mencipta 4.000. Muridku, Matius 14. Oke. Yesus memberikan makanan. Oke, pokoknya ya, Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi hanya ada roti 5 roti. Kalau satu orang makan 1 roti, berarti dibutuhkan 5.000 roti. Sedangkan roti hanya ada 5 tuh. Itu berarti Yesus mencipta 4.995 roti. Terus di sebuah perjamuan perkawinan, di situ Yesus merubah air menjadi anggur. Pertama kan air murni dirubah menjadi anggur, yang berarti air itu mengandung zat anggur. Jadi ketika air murni dirubah menjadi air anggur, itu berarti Yesus menciptakan zat anggur. Sama seperti Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk melemparkan tongkat, lalu tongkat itu menjadi ular. Di sini Yesus memerintahkan para pelayan untuk menuang air, lalu merubah air itu menjadi anggur. Dan masih banyak saya bisa buktikan kalau Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Silakan. Boleh Bang, saya sedikit ya Bang ya, saya sedikit aja nih ya. Izin bentar, Bang Imrus sapa dulu, ada tamu nih Bang Imrus. Bang Imrus sapa sekalian. Ya, selamat siang Pak Doni Kris. Ya, selamat siang. Oke, Bapak Kristen apa Islam Pak? Kristen aja ya. Saya Kristen. Oh ya baik, terima kasih Pak. Sebentar Pak ya, saya sedikit tadi. Tadi yang dibawakan Matius 14 itu ya selalu dibawakan seolah-olah Yesus menjadi Tuhan dengan memberikan 5 roti itu jadi 5.000. Anda ingat nggak sih? Ingat atau lupa atau amnesia? Allah yang memberikan makan hidup manusia ini dari semenjak Adam sampai nanti hari kiamat, itu Allah yang memberikan. Yesus baru cuma sehari aja nggak nyampe udah jadi Tuhan. Otak Anda di mana semua taruhnya? Hah? Ya. Oke, sabar Bang Imrus, sabar. Bros, jangan nyerang jagoan. Bros, jangan nyerang jagoan saya. Bang Imrus, kita kan CS Bang Imrus. Sabar Bang Imrus. Jangan nyerang jagoan saya kau. Ya, mohon maaf lanjut. Saya heran Bang Imrus, saya tahu dia orang baik. Yang diskusi Pak Toko sama Bang Mariam, yang marah-marah kok Bang Imrus ya. Bang Doni dilibatkan juga tuh, kasihan udah lama menanti beliau. Jadi begini Bang Toko, kita harus pahami apa itu ciptaan, ya, apa itu ciptaan. Kayak kita ini begini, kayak kita nih, saya Abang, apakah makhluk ciptaan? Tidak, gitu Bang. Kita bukan ciptaan, kita kloningan dari Adam. Yang dicipta itu sama Allah pencipta itu adalah cuma Adam. Nah, kita bukan ciptaannya lagi langsung directnya, kita itu cloning sudah dari satu gitu loh. Nah, masalah yang Abang bilang masalah roti, Yesus itu tidak pernah mencipta roti itu. Yesus itu meminta kepada Sang Pencipta yang Maha Pencipta. Meminta, bukan dia yang mencipta, meminta. Nah, itu mujizat. Gitu loh. Jadi beda kalau dicipta. Kalau Yesus mencipta, dia membuat sendiri tanpa harus meminta, tanpa harus berdoa, tanpa harus berkata-kata, tanpa harus ini. Nah, itu. Nah, dia membuat segala sesuatu atas dia. Nah, tapi ini konsep roti itu menjadi banyak itu dia masih meminta kepada Sang Pencipta, itu mujizat.
mukjizat yang Maha Pencipta itu kasih ke dia. Bahwa dia benar-benar terkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah utusan. Gitu loh. Mungkin gitu. Oke, setelah ini Bang Doni Kris ya, saya jelasin ke Bang Mariam dulu tentang ketuhanan Yesus nih. Setelah itu Bang Doni Kris dilanjut. Di dalam Ulangan 32 ayat 39, di situ Allah berfirman. Ini firman Allah nih Bang Mariam. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Di dalam Yohanes 8 ayat 23 sampai 24, di situ Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kembali lagi di kitab Ulangan 32 ayat 39. Di situ Allah berfirman, akulah yang mematikan dan menghidupkan. Di Yohanes 5 ayat 21, Yesus berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaknya. Kita kembali ke Ulangan 32 ayat 39, di mana Allah berfirman, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Di dalam Yohanes 10 ayat 28, di situ Yesus berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak rebut mereka tanganku. Di Yohanes 10 ayat 28, di situ Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Kalau kita ingin memberi makanan, misalnya roti, itu berarti kita mempunyai roti. Kalau Yesus memberikan hidup yang kekal, berarti Yesus mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang kekal selain Allah? Silakan Bang Doni Kris. Enggak, saya jawab dulu itu. Maaf, saudaraku Doni. Saya jawab dulu. Nggak ada yang Bang Toko, nggak ada yang salah dengan ayat itu. Cuman Anda harus mengkaji ayat itu perkataan Allahnya. Ya, aku itu adalah Allah, bukan Yesus. Status Yesus di situ yang harus Abang tanya. Makanya saya bilang tadi firman itu perkataan, nggak mungkin Allah langsung berkata-kata, yang Maha Pencipta berkata-kata. Gitu loh. Status Yesus itu Abang harus garis bawahi besar. Apa status Yesus di situ? Sebagai Allah kah? Atau sebagai yang diutus atau sebagai manusia biasa saat itu? Nah, itu. Karena itu perkataan yang disampaikan dari Allah langsung, itu benar, nggak ada yang salah. Dia hanya penyampai. Nah, statusnya di situ yang Abang harus poinnya, gitu loh, supaya tidak kontradiktif apakah Yesus itu Tuhan yang Maha Pencipta itu atau tidak. Itu yang sebenarnya poinnya. Kalau ayat-ayat itu tidak ada yang salah semua. Itu dari sumbernya itu namanya firman. Firman itu bersumber dari yang sana. Cuman firman itu disampaikan melalui perkataan, melalui yang hidup. Melalui yang hidup, Yesus itu hidup. Nah, status Yesus itu loh yang jadi permasalahannya. Gitu loh. Nggak bisa, apakah ketika Yesus dia berkata-kata lantas dia jadi Allah di situ? Allah yang Maha Pencipta. Nah, itu yang harus saya menjelaskan. Kalau saya tidak. Gitu loh maksud saya. Kalau firman tidak ada yang salah. Firman saya udah bilang, firman itu adalah perkataan. Perkataan dari mana? Perkataan dari sumber yang Allah itu, Maha Pencipta itu. Yesus yang mengatakannya. Berarti status Yesus di situ apa? Itu loh. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Tapi ketika firman itu menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi nggak ada. Bukan berarti. Sorry Bang, jangan kita. Abang udah jawab, Yesus itu manusia, ya sudah itu aja. Gitu loh, jangan dihakikatkan maksud saya. Tunggu dulu ya. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau firman itu telah menjadi manusia, bukan berarti firman itu jadi tidak ada. Firman itu tetap adanya. Ketika Yesus menjadi manusia di bumi, Allah tetap ada di surga. Silakan Bang Doni Kris. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Lanjut Bang Doni. Kita sharing-sharing aja ya. Terima kasih sebelumnya sudah diizinkan bergabung di forum ini. Jadi kita harus paham tentang konsep Tritunggal dulu nih, Bapak Ibu. Ya, konsep Tritunggal itu kan kita
mengetahui ya bahwa Allah itu bukan 3 ya, tapi 1, yaitu Allah yang Esa 1. Nah, cuman konsep Tritunggal ini biasanya kan sulit diterima ya, itu kan. Nah, konsep Tritunggal sebetulnya itu sumbernya itu adalah Bapa, ya kan. Nah, kalau saya bisa kasih ilustrasi, jadi Bapa itu sebagai sumber, ya, itu matahari. Nah, ini saya analogikan ke matahari ya. Jadi Bapa itu sumber sebagai mataharinya. Nah, Yesus itu sebagai sinarnya. Dan Roh Kudus itu sebagai panasnya. Nah, tapi sumbernya itu cuma 1, yaitu Allah yang Esa, satu sumber. Jadi di kekristenan pun itu tidak mempercayai kalau Allah itu ada 3. Itu yang pertama. Nah, sampai di sini gimana Bapak Ibu? Ya, siap, paham. Ya, jadi kalau kita urut dari kejadian waktu Adam dan Hawa, nah sebetulnya itu kan konsepnya sama Pak, ya kan, antara Kristen sama Muslim itu sebetulnya itu sama, satu rumpun, satu generasi, ya kan sebetulnya. Dari kalau Kristen itu dari Isa, kalau Muslim itu dari Ismail. Ya, setuju ya Pak sampai di sini ya Pak ya? Tidak, tapi lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Ya, jadi ini kan saya cuman sharing aja ya Pak ya, sepemahaman. Iya, siap Pak Bangku. Jadi Lanjut. kita cuman sharing-sharing aja. Jadi di sini kan nggak ada kebencian sama sekali Pak, sama sekali ya. Betul. Ya, jadi kita saling sharing satu sama lain, saling kasih masukan satu sama lain. Itu kan saya juga menghormati teman-teman Muslim juga, teman saya juga banyak, keluarga saya juga Muslim banyak juga. Nah ini kan kita cuman ibaratnya sharing-sharing aja ya Pak ya, gitu. Siap. Ya, nah terus kalau kita ke belakang lagi ya, waktu setelah ini penciptaan Adam dan Hawa. Nah, jadi waktu penciptaan Adam dan Hawa itu kan menurut Alkitab, ya kan, menurut firman Tuhan, itu Tuhan tuh menciptakan sesuai dengan rupa dan gambar sesuai dengan Tuhan, itu kan, terus dikasih nafas kehidupan. Nah, di situ Tuhan kasih free will Pak, itu kehendak bebas. Nah, manusia itu dikasih kehendak bebas Pak. Nah, bedanya kalau binatang itu dia nggak punya kehendak bebas, dia nggak bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau manusia itu dikasih kehendak bebas atau free will itu, jadi dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, di dalam firman Tuhan, di Kejadian, itu diciptakanlah yang manusia pertama Adam, ya kan? Nah, terus waktu itu hubungan manusia sama Tuhan itu bisa komunikasi nih Pak sehari-hari, ya kan? Karena di Taman Eden. Nah, setelah itu Tuhan berfirman, jadi tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, setelah itu Tuhan menciptakan si Hawa, ya kan, menciptakan si Hawa. Nah, setelah itu Tuhan kasih firman ke manusia nih, ke Adam dan Hawa. Jadi semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, tetapi tentang satu pengetahuan, pohon yang baik dan jahat, janganlah kamu memakannya. Gitu. Nah, kalau kamu memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, kita garis bawahi kata mati ya Pak, gitu. Nah, waktu itu Adam dan Hawa, ya kan, digoda sama si ular Pak, digoda terus. Jadi ini kalau kamu makan ini, kamu nggak akan mati, gitu kan? Kamu nggak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah yang bisa membedakan mana yang baik dan poinnya aja Bandon, poinnya gimana itu? Poinnya karena yang dibahas tadi di sini antar pencipta dengan diciptakan, itu pembahasannya. Ya, jadi gini Pak, ini kan ada kolerasinya Pak, ya ada benang merahnya sebetulnya. Kalau kita berbicara tentang ciptaan atau diciptakan, nah itu sebetulnya tuh ada ini Pak, kolerasinya dari Perjanjian Lama. Nah, kenapa di Kristen itu ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Nah, karena di Perjanjian Lama itu manusia hidup itu tanpa anugerah Tuhan Pak. Ya,
Nah, jadi di perjanjian lama itu hanya Di ada sini Pak, di sini poinnya tadi pembahasannya antara ruh, pencipta, apakah Yesus ini diciptakan atau tidak? Apakah Yesus ini Allah Bapa atau bukan? Betul. Dan konsep Tritunggal, silakan dijabarkan. Yang Anda jabarkan itu nanti pasti merujuknya ke penebusan dosa. Kita tidak membahas itu. Tolong fokus kepada pembahasan yang sebelumnya aja. Nggak usah yang dijabarkan yang melebar-lebar, nggak usah. Ya, baik Pak. Jadi Tuhan itu bukan ciptaan, Pak. Ya, tapi dia merelakan dirinya menjadi sama seperti manusia, Pak. Berkata-kata dengan bahasa manusia supaya apa? Supaya mudah dipahamin. Gitu loh, kalau Tuhan ngomong, karena dia harus pakai bahasa manusia. Nah, kalau saya boleh kasih ilustrasi, Pak. Jadi contohnya gini. Jadi waktu zaman perjanjian lama, ya kan, Tuhan tuh sudah ngomong lewat nabi-nabinya, Pak. Ya kan, Nabi Yunus, Nabi Musa, terus nabi yang lain, Sulaiman segala macam. Jadi tapi manusia itu memberontak, Pak, ya kan, tetap memberontak. Ya, dia nggak taat sama Tuhan. Nah, akhirnya Pak, di situ cuma ada penghukuman aja. Nah, jadi inisiatifnya Yesus itu turun ke dalam dunia, dia menjelma sebagai manusia, Pak. Bukan dia nggak maha kuasa, dia maha kuasa. Dia 100% manusia, juga 100% Allah, Pak. Jadi Yesus itu Allah sendiri. Ya, poinnya dapat Pak ya. Pak Don, izin. Poinnya dapat bahwa Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Baik, silakan Pak Maryam. Nanti gantian ya. Silakan Pak Maryam. Iya, Pak. Poinnya yang ditampilkan Pak Doni ini bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Silakan. Ya, itulah yang saya maksud tadi, tidak kekonsistenan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus itu dan menyembah yang hanya satu-satu sesembahan kita hanya cuman Bapa itu yang Maha Pencipta itu. Maksud saya gini, tidak bisa membedakan konteks kita ini dalam kata artian kita ini lagi berbicara secara kemanusiaan, manusia. Kalau berbicara Yesus adalah 100% Allah adalah 100% Yesus, saya juga bisa katakan itu, saya juga 100% Allah. Gitu loh, karena saya juga bersumber dari Allah, gitu loh. Kalau saya bisa mengklaim itu, gitu loh. Tapi kita saya bisa bicara, karena kalau kita makanya saya bilang tadi, jangan kita berbicara hakikat. Bapak tuh udah berbicara hakikat di situ, gitu loh. Hakikat itu berbeda. Kalau kita konteks kemanusiaan, kita memakai akal. Yesus sebagai apa? Manusia, ya sudah. Apakah manusia itu sama seperti kita? Tidak, karena apa? Dia utusan langsung dari Sang Maha Pencipta. Itu saja. Apa firman itu? Perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Yesus, bukan perkataan Bapa. Dijelaskan, gitu loh. Dan ketiga gini, kalau sebenarnya yang kita cari sebagai pengimani Yesus, ya, kalau kita beriman kepada Yesus, ya, yang perlu kita sebenarnya cari itu, ini belum final, gitu loh. Kenapa saya belum final? Kalaulah kita mengacu kepada memang yang kita yakini kitab kita itu Alkitab atau Bibel atau Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, kalau Yesus itu Perjanjian Baru, Injil itu, ya. Sebenarnya yang harus kita cari itu adalah Yohanes 12 sampai 15. Itu sebenarnya yang kita cari supaya kita temukan kebenarannya. Biar penjelasan semua konsep Tritunggal dan segala macam itu disitulah akan kita temukan. Iya, ini Pak. Saya boleh apa bunyi sebentar Pak Doni. Apa bunyi di Yohanes 16 ayat 12 itu sampai 15 itu? Begini bunyinya. Ini perkataan Yesus. Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tetapi kalian tidak sanggup menerimanya sekarang. Namun ketika Roh kebenaran itu datang, Dialah yang akan menuntun kalian supaya mengerti segala ajaran yang benar. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah yang sebenarnya kalau kita yang mengimani Yesus ini, itu yang kita cari. Berarti masih ada perkataannya Dia itu Bapa itu masih mengutus Roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang kita cari tahu.
Bukan kita bergelut sekarang konsep gitu. Siapa Allah, siapa Roh Kudus, siapa Putra, siapa, bukan di situ. Jangan berbicara ke hakikatnya dulu. Kalau hakikatnya itu sudah jelas, semua alam semesta ini beserta isinya termasuk matahari itu dari satu. Itu yang namanya Allah Bapa itu. Gitu loh. Mungkin sekian. Silakan Pak Doni atau Pak Toko. Ya. Jadi Kami gini, ini pihak Muslim. Saya. Ya silakan. Kau itu Oke. muridku ini, jangan malu-maluin saya lah. Iya, masa kalah Pak Toko? Saya kan sudah dukung Pak Toko nih dari tadi. Jangan nyerah dong. Iya. Iya, oke. Bang Imrus juga dukung saya tuh harusnya tuh. Oke. Ini masih tetap siapa Yesus ya? Bang Doni saya dulu ya, ntar abang terus. ya, baik, siap. Oke. Di dalam Yohanes 8 ayat 58, di situ Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Saya pernah mendengarkan sebuah penjelasan dari seorang ahli Kristen Ortodok tuh yang dia mengerti teks aslinya tuh. Di dalam teks aslinya itu Yesus berkata amin di depan kalimat. Yang itu menunjukkan dia Elohim atau gimana lah. Tapi intinya bukan itu. Intinya setelah Yesus berkata seperti itu, orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Karena Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Itu di Yohanes 10 ayat 30, di situ Yesus juga berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Jadi ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," orang Yahudi itu tahu kalau Yesus sedang menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Orang Yahudi tahu itu, tapi Bang Maryam belum tahu itu. Silakan. Izin sebentar, maaf. izin Waduh, sebentar. kalau gini caranya Pak Toko bangkrut saya bisa ini. Izin sebentar, Bunda nyapa saudara Bunda dulu ya, saudara-saudaraku. Silakan Bang Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aku izin Lanjut sebelum ini tanggapan Pak Maryam, Pak Toko, ingat. Saya jual kambing lo 2 untuk mendukung kau. Bisa bangkrut ini saya sama host nih. Aduh, gimana? Saya taruhan ini dengan Pak Acot. Silakan Bang Maryam. Halo. Ya. Silakan, Pak. Saya nggak tahu tadi Pak Toko ini menyimak tadi dari awal saya sudah menjelaskan ya konteks tadi Yesus itu sampai di maksudnya gini, terlalu banyak ayat yang menyatakan ketika muridnya juga bertanya, "Ya Tuhan kami, siapakah yang engkau sebut Bapa Allah Bapa itu?" Jadi ketika para murid-muridnya juga dikatakan Yesus itu Tuhan, dia membantah. Gitu loh, maksud saya di situ, Pak. Makanya saya jangan dibenturkan dengan hakikat dulu. Gitu loh. Kalau dibenturkan sudah saya bilang, saya aja bisa saya klaim kalau dibenturkan dengan hakikat, saya pribadi aja saya bisa mengklaim saya itu Allah. Karena saya bersumber dari Dia. Bukan begitu pemahamannya, gitu loh. Kita letakkan posisi Allah itu yang Maha Pencipta itu di mana? Kita letakkan Yesus itu sebagai apa? Di mana? Jangan kita samakan, jangan kita pukul rata. Gitu loh. Kalau kita meyakini semua ini sumbernya dari yang Esa, dari yang satu itu, jangankan kita udah saya bilang matahari beserta alam semesta ini dari satu.
Jangan diputar lagi gitu loh. Makanya kayak misalnya di Yohanes aja, Injil Yohanes 1 ayat 18 saja, tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tak seorang pun. Bayangkan. 1 Timotius 6 ayat 16 juga. Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Nah, konteks Yesus saat itu, kalau dibilang dia menjelma jadi manusia, ya jadi kita berbicara manusia saja. Jangan kita asumsikan penjelmaan itu gitu loh. Itu yang saya maksud. Kita ini lagi berbicara, lagi berdiskusi pakai akal sehat, akal yang kita pakai akal manusia, bukan hakikat Tuhan. Kecuali kita bisa melihat, kita akan bisa melihat ciptaan kita, yang Maha Mencipta itu, kecuali mukjizat itu diberikan ke kita. Yang Maha Mencipta itu yang memberikan, bukan kita gitu loh. Jadi kita hanya menjelaskan supaya tidak tersesat. Jangan kayak seperti ada tadi bahasa Bang Doni ini, Yesus adalah 100% manusia tapi 100% juga Allah. Apa itu pernyataan, apa itu? Jangan, harus tegas di situ. Kalau kita memang benar-benar mengimani, meyakini bahwa Yesus itu adalah utusannya dari Sang Maha Pencipta itu, dan kata-katanya itu adalah firman yang langsung dari Yang Maha Pencipta itu, ya kita yakini sampai sekarang. Saya beriman kepada Yesus itu. Iman saya lebih taat daripada Anda. Cuman bukan berarti saya mengakui dia Allah yang Maha Pencipta, bukan. Makanya saya bilang, kalau kita memang orang-orang yang beriman, yang taat sampai sekarang mau mencari kebenaran, saya tadi sudah buka Yohanes itu. Itulah yang kita cari tahu. Gitu loh. Setelah Yesus itu akan kembali kepada yang mengutusnya, ya, dia menyampaikan bahkan akan ada lagi yang diutus. Yang diutus, cuma saya yang diutus itu adalah roh kebenaran. Berarti apa kita bilang lagi roh kebenaran itu Allah? Jangan begitu berpikirnya gitu loh, maksud saya, saudaraku. Mungkin sekian ya. Terlalu pedas. Hancur saya ini. Oke, saya lagi ya. Oke. Kalau gini mah apa bangkrut juga saya ini, bisa bangkrut saya. Maju Pak Toko. Ya bantai itu Pak Toko, Si Bang Maryam ya maksud saya. Beliau bilang tadi tidak seorang pun dapat melihat Bapa. Iya betul, saya tahu itu. Jadi oleh karena itu, untuk menyatakan dirinya, Allah mengutus firman-Nya turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Terus Bang Maryam bilang, saya juga bisa. Wah Allah, betul, semua orang juga bisa. Dalbo juga bisa tuh. Cuman permasalahannya, beliau si Maryam ini mengutip Yohanes. Ya, saya akan kutip juga nih Yohanes. Di Yohanes 14 ayat 8. Di situ murid Yesus yang bernama Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama sama aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi dalam tradisi Yahudi, orang tuh nggak boleh menyebut nama Allah, menyebut kata Allah, itu nggak boleh, apalagi mengaku Allah. Tapi untuk percaya itu, Yesus bilang, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Yesus melakukan mujizat di dalam Yesus. Tapi ada saat di mana Yesus bahkan kalau dirinya adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam Matius 9 ayat 2, di situ ada seorang yang lumpuh. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu diampuni. Terus para ahli Taurat yang ada di sekitar situ berpikir di dalam hatinya kalau Yesus itu menghujat Allah, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus terus bilang, mana yang lebih mudah
mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Di saat Yesus berkata bangunlah dan berjalanlah, itu setingkat dengan Allah di kitab Kejadian ketika menciptakan segala sesuatu dengan berfirman jadilah terang. Itu setingkat. Dan di dalam Matius 8 ayat 2, di situ ada seorang yang punya penyakit kusta. Orang itu bilang kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Terus Yesus bilang, aku mau, jadilah engkau sembuh. Ketika Yesus berkata, jadilah engkau sembuh, itu setingkat dengan Allah ketika berfirman, jadilah. Silakan. Aduh, hancur saya ini Pak Toko ini. Ini saya bisa didemo sama netizen ini. Kenapa katanya dukung Bang Toko? Bisa ditimpuk saya pakai galon. Mungkin ada tambahan Bang Don sebelum ke jagonya Bang ini Pak Acong. Silakan Pak Doni. Pak Toko ingat, saya jual kambing loh, mendukung kau. Ini mana Bang Doni atau Bang Mariam ini? Ya baik, Bang Mariam, silakan. Ingat ya. Anda dudukkan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ingat, Bang, ingat, saya ini. skornya 12-0. Ingat. Ayo jagoannya Darbo dan Benny kejar. Ya, mungkin saya 12-0, ingat Bang Mariam skornya. Iya. Ya. Silakan. Ya. Jadi Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Nah, bukti-bukti keilahian Yesus kita bisa lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, Filipi 2 ayat 5b sampai 7, Titus segala macam. Nah, tadi yang dijelaskan Bang Toko ya. Jadi firman itu ada dua. Yang pertama itu logos. Ya, di sini menunjuk kepada Yesus yang sudah firman itu menjadi manusia atau menjadi daging. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu terbukti di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Jadi di sini dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, jadi ini membuktikan bahwa Yesus itu menjelma sebagai manusia, karena yang diselamatkan itu manusia, dia harus berbicara dengan bahasa manusia, gitu. Nah, ini kembali lagi ke konsep penebusan, Pak. Kalau kita berbicara tentang Yesus, nah kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, itu setelah Yesus naik ke surga, Pak, ya bangkit dari antara orang mati setelah hari ketiga dia bangkit. Nah, waktu dia naik, yang berperan sekarang itu Roh Kudusnya, Pak, itu kan. Nah, sebelum Yesus mati, dia janji sama murid-muridnya. Yesus ngomong ini, jadi alangkah lebih baiknya jika saya datang kepada Bapa, ya kan? Karena kalau aku nggak datang kepada Bapa, Roh Kudus, seorang penolong itu, seorang penghibur, dia nggak akan datang ke dunia, gitu loh. Nah, intinya seperti itu. Jadi setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus itu turun, Pak. Nah, tadi yang dibilang sama Bang Toko, Roh Kudus itu membimbing dalam kebenaran. Nah, di dalam Yohanes juga dikatakan bahwa Allah itu adalah roh, ya kan? Barang siapa mau menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau konsep Tritunggal atau Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah itu memang susah, Pak, kalau kita menggunakan logika, ya kan? Nah, tapi kan kita punya iman, Pak. Nah, makanya logika itu nggak bisa lepas dari iman juga, Pak. Jadi antara logika, knowledge itu dan iman itu harus seimbang. Jadi nggak bisa imannya yang lebih, logikanya kurang, atau mungkin dibalik, logikanya yang kurang, imannya yang lebih. Nah, itu nanti kalau saya ambil contoh ya, Pak, kalau misalkan nih imannya kita lebih, ya kan, logikanya kurang, nah pasti kita awur-awuran, Pak, dalam percaya, ya kan. Misalkan nih Tuhan ngomong kalau orang minta kamu berjalan
misalkan berapa 100 kilo, coba kamu jalan 1000 kilo. Nah, mungkin kalau kita cuman dengan iman aja itu akan dilakukan, Pak. Tapi kan kita diberikan tadi kehendak bebas, kita diberikan free will, ya kan? Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, gitu, Pak. Jadi kalau tadi Bang Maryam mempertanyakan Yesus 100% Allah, 100% manusia itu dari mana? Nah, di sini di firman Tuhan dikatakan, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, di sini Tuhan aja udah ngomong gitu loh, Pak. Jadi bahwa dia harus menjadi manusia karena konsep penebusan tadi, Pak. Ya, kalau misalkan saya punya ilustrasi, Pak. Jadi saya ini pengen menyelamatkan semut, Pak. Ya kan, semut tuh berjalan di arah jurang. Nah, saya ngomong sama semut, mut, kamu jangan jalan ke situ, itu jurang, ya kan? Kalau kamu jalan ke situ, kamu pasti mati. Nah, kalau kita sebagai manusia berbicara dengan bahasa semut, Pak, nggak bisa, Pak, karena yang kita ajak ngomong semut, Pak. Izin Pak Doni, panjangan banget. Poinnya aja, Pak. Poinnya aja di sini Bapak mau mengatakan Yesus itu sebagai apa, gitu aja udah. Kan kalau Maryam udah jelas poinnya ada bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, itu Maryam. Silakan. Ya, jadi saya mau katakan bahwa Yesus itu rela mengosongkan dirinya, ya kan, dan menjadi sama seperti manusia. Nah, itu sebetulnya gini, kalau kita berbicara itu nggak bisa lepas dari konsep penebusan, gitu, karena ya ujungnya itu di penebusannya, karena menurut firman Tuhan, manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, gitu kan, tapi karena oleh kematian Yesus di kayu salib, nah makanya dia rela menjadi manusia. Nah, dia harus jadi manusia, harus berbicara dengan manusia, harus berbahasa manusia juga, seperti itu. Nah, tapi untuk keilahiannya Yesus itu sudah dibuktikan dengan apa? Dengan dia membuat mujizat-mujizat, air menjadi anggur, ya kan? Terus tadi orang kusta disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Nah, itu bukti keilahian Tuhan Yesus. Yang itu membuktikan bahwa Yesus adalah 100% Allah, juga 100% manusia. Manusia, baik. Ya baik, sudah ditangkap poinnya nih. Ya, silakan Pak Maryam. Tapi jangan bawa semut lah, Pak. Iya, Pak. Iya. Aduh, kenapa juga? Ya. Pak Doni, kita ini sama-sama manusia ya. Maksud saya tuh bisa nggak kita tuh lebih kita pakai akal kita gitu loh, Pak. Maksud saya gini. Aduh, bagaimana? Coba Bapak berakal ya. Yang Maha Mencipta menjelma jadi manusia tapi kalah sama ciptaannya, sama manusia. Ayo, coba masuk di akal gak nih Bapak? Mati saya ini. Ya, jadi gini Pak. Enggak, coba jawab dulu. Saya. Yang Maha Mencipta menjelma jadi manusia, tapi kalah sama manusia yang dicipta. Wah. Kalahnya Bapak pakai akal nih Pak. Enggak tahu lagi nih Pak. Kalahnya dalam artian gimana Pak? Ya itu kalah Pak. Yesus itu mati, Yesus itu dihidupkan, Yesus itu pergi. Kalau dia Allah ngapain dia cabut lagi pergi? Kalau gini angkrut juga saya, aduh. Ya, coba Pak. Ya, jadi baru dia mengutus dia lagi. Roh kebenaran itu juga Allah. Ya. Ngapain dia datang lagi capek-capek Pak? Kalau dia udah jadi Allah yang Maha Pencipta itu. Coba deh Pak, pakai akal deh kita Pak. Iya. Ya itu Pak, jadi kembali lagi ke konsep penebusan Pak, ya kan? Karena tujuan Yesus itu menjadi manusia datang dalam dunia itu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya Pak, seperti itu. Itu Jadi yang perlu dipahamin, jadi Yesus itu Allah karena apa? Waktu dia belum menyerahkan dirinya, ya kan? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Nah, dia tuh merasa ditinggalkan karena apa? Dia menanggung dosa semua manusia, Pak. Seperti itu. Stop di situ, Pak.
Pak, jangan dilanjutkan lagi. Bapak udah berucap barusan. Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Nah, itu kabur, Pak. Jangan perpanjang, Pak. Jangan Bapak mempermalukan nanti, Pak. Stop, Pak. Udah. Percuma. Kita berakal, Pak. Manusia itu dikasih berakal. Kita bukan binatang, Pak. Kita berakal, tolong sangat-sangat, Pak. Bapak menjawab sendiri kalau dia yang di kayu salib itu menebus, dia aja berucap, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Berarti menjebak, Pak. Berarti konsepnya nanti Bapak menggiring Allah itu menjebak. Bukan Pak, bukan jebakan, tapi dia tuh harus Pak menuntaskan misinya mati di kayu salib Pak untuk menebus dosa manusia. Dan waktu dia belum menyerahkan, aja Bang Ardi, cuma Bang Acong. waktu dia belum menyerahkan dirinya ke Tuhan, ya kan, Tuhan, ini aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Nah dia nggak bisa mati Pak. Tapi waktu dia menyerahkan dirinya, dia baru bisa mati, Pak. Karena apa? Dia Tuhan itu sendiri, Pak. Gitu. Dia yang memegang kehidupan dan memegang kematian. Waktu Tuhan ngomong, Bapak, ini aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Dia belum mati loh, Pak. Nggak bisa mati. Pak, harusnya dia berkata-kata bukan begitu. Aku, kenapa kau tinggalkan aku? Gitu. Jangan pakai Allah. Aku, kenapa kau tinggalkan aku? Nah, dia sendiri yang berkata-kata. Karena dia juga Allah itu. Harusnya begitu. Paham kan, Pak? Itu baru pakai logika. Mantap. Lanjut. Saya Bang Doni. Maju Pak Toko ya. Pak Toko aja dah. Pak Toko ini kayaknya lebih ini dah. Bang Doni juga ngerti nanti dia lagi di samping. jangan bawa roti ya Pak Toko, lapar Bunda. Tunggu, sinyal saya merah nih. Oke, yang Bang Maryam lupakan. Oke, yang Bang Maryam lupakan itu kalau Yesus bisa menyelamatkan dirinya. Yesus itu datang untuk memberikan nyawanya seperti Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya. Dan Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Sebenarnya Bang Maryam Kristen atau bukan? Kalau bukan kenapa menolak Alkitab sih? Banyak sekali firmannya. Kalau tentang Yesus itu manusia, iya kan sudah dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia yang butuh makan, butuh minum, tidur, bisa terluka dan bisa mati. Tetapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Sekarang saya akan memberikan sebuah analogi ya. Ini saya masuk ke diskusi lebih dalam lagi nih. Kalau ada pertanyaan, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia berdoa? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia dicobai iblis? Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia butuh makan dan minum? Inti dari semua pertanyaan itu adalah, kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus bisa mati? Itu inti dari semua pertanyaan. Saya jadi akan langsung jawab intinya aja tuh. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Sekarang saya akan menganalogikan dengan kitab suci. Kalau kitab suci itu firman Allah, itu berarti menentang kitab suci, berarti menentang Allah. Mematuhi kitab suci berarti mematuhi Allah. Dalam hal ini, kitab suci itu sama dengan Allah. Tetapi kitab suci bisa dibakar dan lenyap menjadi debu. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Kitab suci itu diciptakan karena dipercetakan tuh. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu adalah Sang Pencipta. Jadi kitab suci adalah firman Allah yang menjadi kitab. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kitab suci bisa dibakar, Yesus bisa mati. Tapi firman Allah yang ada di dalamnya itu kekal. Bang Maryam ngerti ini? Silakan. Izin dulu 1 menit. Bang host, moderator, aku protes ini. Ya karena tadi sudah dijelaskan, Bang Maryam Kristen, Bapak Ibunya Kristen. Jangan dituduh-tuduh yang lain. Bang Ardi, dia menguasai Bible. Tapi apakah dia Kristen? Gak boleh begitu. Host, mana host jagoan lo? Lanjut. Oke. Saya minta maaf ya. Oke, kalau itu benar saya minta maaf. Saya Oke. Saya mau minta minta maaf dulu. Ya udah dah,
saya juga mau jual gerobak nih ya. Sebentar ya Pak Toko ya. Lanjut dulu. Oke, Bang Doni. Silakan Bandon. Bandon, silakanlah. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Pak Toko ya. Jadi kalau kita berbicara Yesus, ya kita tuh harus ngerti kalau kita nggak bisa dipahamin cuma dengan logika aja. Ya, karena kalau firman itu sudah menjadi daging, itu berarti kan sudah menyatu dengan kita. Ya kan? Jadi kalau kita cuman pakai logika, ya itu nggak bakalan bisa diterima, gitu. Karena Tuhan bukan cuma kasih logika, tapi kasih iman juga, gitu. Nah, iman itu untuk memahami sebuah kebenaran. Kalau logika itu untuk mempertanyakan sebuah kebenaran. Kalau menurut saya seperti itu, gitu. Jadi apa yang nggak masuk di logika kita, ya kita nggak mungkin bisa terima. Tapi kalau itu yang masuk di logika kita, kita bisa terima. Nah, makanya Tuhan kasih iman, gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma memahami, ya kan, mau kita memahami kebenaran, tapi kalau kita cuma pakai logika, ya kita nggak bisa. Karena sudah pasti kalau itu nggak masuk akal, ya nggak bisa dinalar, nggak bisa masuk akal, nggak bisa dipikirkan, atau itu nggak bisa digambarkan dengan otak manusia, kita pasti nggak bisa terima, gitu loh. Nah, sedangkan bagaimana kita bisa Jeda, Bang. Aku protes lagi, host. Tadi Pak Doni bilang iman dan akal harus selaras. Sekarang dia berubah lagi, kasih kartu kuning, host. Gak mau lah, jagoan saya ini sudah kalah, masih dikasih kartu kuning pula. Gak mau lah, saya sudah hancur nih. Ya, lanjut. Ya, jadi kalau kita mau memahami sebuah kebenaran, ada dua yang perlu dilibatkan, yaitu logika sama iman tadi. Ya, logika, ya kita gak akan bisa menerima kebenaran yang itu tidak sesuai dengan pikiran kita. Nah, iman, ya makanya kalau firman Tuhan itu ada dua, yang satu logos, yang satu rema. Nah, rema itu yang menjadikan firman itu hidup ke dalam diri pribadi masing-masing. Kalau logos itu firman yang menjadi manusia atau menjadi daging, ya. Tapi rema itu lebih dalam lagi, gitu. Jadi, siap. Ya, kalau kita, halo. Ya, silakan Pak. Ya, jadi yang perlu kita pahamin itu Pak. Jadi kita harus mendahulukan iman di bawah logika kita Pak. Seperti itu. Kalau kita menempatkan logika kita di bawah iman kita, ya kita pasti akan mempertanyakan kebenaran itu terus menerus Pak. Seperti itu. Oke, siap. Amin ini Pak. sama jagoanku tendangan penjuru langsung masuk gawang. Lanjut, host. Jadi poinnya dapat ya Pak Tatunggul ya, bahwa iman dulu, akalnya nyusul. Ya, silakan Bang Mariam. Oke, saya dulu sebentar Bang Darmo, sebentar aja. Oh, maju. Kamu jagoan saya. Bang, sebentar. Iya, maju. Oke, ini di bawah Ini bawah kemungkinan ada orang-orang Kristen yang lebih pintar dari saya ya. Jadi supaya nganggatin saya mau makan Bang. Saya izin turun Bang Darmo ya. Ini masih ada Pak Doni ya, dengan sabar. Kan santai-santai aja. Bang Doni juga bisa mewakili saya Kristen dia pintar itu ya. Kamu lari, hancur betul saya. Saya lapar Bang, nanti kita debat tentang bubur. Saya hancur sudah. Bukan Bang, tadi saya debat mau Saya tentang bangkrut ini gara-gara kamu ini Pak Toko. Bangkrut saya. Enggak, yuk Ya, tenang silakan, aja Pak dulu. Mariam. Oke ya, terima kasih semuanya. Ya bang, Napsi-napsi bang. Oke, siap.
Silakan Pak Maryam, apa tanggapannya tentang narasi Pak Toko dengan Bang Doni? Saya pingin tanya sama Bang Doni ini aja nih. Bang, sebenarnya yang Abang sembah itu siapa sih, Bang? Saya menyembah Yesus, Pak. Ya udah, clear lah kita. Gimana, Pak? Ya, kalau Abang sudah menyembah Yesus, ya. Yesus tadi Abang bilang sudah manusia 100%. Allah 100%. Nah, kan? Iya, ya saya menyembah Allah yang Esa, Pak. Nah, itu jangan, Pak. Tadi Yesus, sekarang Allah yang Esa. Loh, kan saya percaya konsep Tritunggal, Pak, yang saya jelaskan dari awal, Pak. Saya percaya Yesus itu ya sumbernya Bapa sendiri. Iya, maksud saya gini, Pak. Di Katolik itu, Pak, jelas kita, Pak, udah jelas itu namanya konsep, Pak. Namanya konsep, Pak, buatan manusia, Pak. Itu bukan konsep, Pak. Di dalam Alkitab itu tertulis kalau Allah itu Tritunggal. Iya, di mana ayat mana dikatakan Tritunggal sama Trinitas? Coba. Ada kata Trinitas dan Tritunggal. Ini, Pak. Ayo, cari tahu. Di Kejadian 1, Pak. Di Kejadian Bacakan. 1. Bacakan. Bentar. Kabur jagoan saya, kemana ini jagoan saya? Ya, iya, Pak. Di Kejadian 1 ayat 26. Iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Nah, di sini ada kalimat, ya, itu kita, Pak. Ada tulisan kita. Nah, kalau Allah itu bukan Tritunggal, di sini nggak mungkin ada kata kita, Pak. Kita itu lebih dari satu, Pak. Pak, makanya saya bilang dari tadi, kalau Bapak ikutin ini diskusi ini, kan saya tadi sudah bilang jangan ke hakikat. Ini bukan hakikat, Pak. Hakikat, Bapak, itu konsep Tritunggal itu tuh hakikat, ya, 3 jadi 1. Makanya saya bilang, kalau Bapak berprinsip seperti itu, saya juga bisa mengklaim diri saya itu Allah, karena saya bersumber dari yang satu. Paham gak sih? Bapak harus memahami konsep itu apa, gitu loh. Jangan kata aku, kamu, itu. Saya bisa sendiri, nggak usah jauh-jauh kita pakai akal yang masuk akal aja. Semua alam semesta ini adalah bersumber dari satu. Saya berarti termasuk juga. Kalau namanya alam semesta itu yang memiliki, yang maha mencipta itu kita samakan namanya adalah Allah Bapa. Saya juga bisa saya sebut saya Allah Bapa karena saya dari Dia. Itu loh, Pak. Selesai. Ini, Pak, di dalam Matius 28 ayat 19. Yesus menegaskan perihal Tritunggal ketika Dia memerintahkan murid-muridnya untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa sebagai sumber, Anak itu yang dimaksud Yesus. Dan Roh Pak, Kudus sekarang ini saya kasih analogi ya. Analogi aja gini, Pak. Ini analogi yang tepat nih. Bapak udah punya keluarga belum? Sudah bernikah belum? Sudah. Sudah, Pak. Ah, Bapak udah punya anak? Sudah. Nah, sekarang anak Bapak itu bisa nggak anak Bapak itu dia klaim dia itu adalah Bapak? Anak saya, Pak. Iya. Ya, anak saya, statusnya anak saya, Pak. Makanya itu yang saya maksud. Anak Bapak itu bisa ada karena apa, Pak? Karena Bapak berhubungan kan sama istri kan? Iya. Nah, sekarang anak Bapak itu bisa nggak dia bilang bahwa dia adalah Bapak? Keturunan, Pak. Tetap anak kan? Iya. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Gitu loh. Udah paham, Bapak? Itu analogi yang paling tepat tuh, Pak. Anak itu sumbernya dari Bapak. Tapi anak Bapak itu bisa nggak diakui dia Bapak adalah Bapak? Tetap bisa kan? Sudah baku dia tetap sebagai anak. Itu loh yang saya maksud, Pak. Sampai mati pun dia tidak akan bisa bilang bahwa dia itu adalah Bapak. Paham, Pak, sampai di sini, Pak? Paham, Pak. Ya udah.
Halo. Halo, jangan keras-keras Pak. Kami ini sudah nyunser kalau Enggak, ini emang suaranya saya, memang suaranya besar. Kos, saya izin turun dulu ya. Mohon maaf ya Pak Doni, saudaraku. Kalau kita ini hanya diskusi ya, saudaraku. Mohon maaf semua. Pak Mariam, tolong jangan keluar. Saya ingin bicara. Oh, Anda ini tunggu dulu, saya kasih dulu waktu Pak Mariam ya. Mungkin 5 menit. Silakan Pak Oja. Pak Mariam ini sebenarnya pihaknya dari siapa? Biar saya tahu dulu. Dia Kristen. Oh, Kristen. Oke. Anda sendiri? Saya Kristen. Kristen. Ya, silakan, di sini tidak ada hujatan Pak ya. Kita berdialog, tukar pikiran aja ya. Silakan Pak. Ya Bang Ojak. Nah, silakan tambah lagi nih jagoan saya Bang Ojak. Menurut Pak Mariam itu yang kita sembah itu harusnya siapa? Yang kita sembah itu adalah yang Maha Pencipta, itu Allah Bapa itu sendiri. Oh, Allah Bapa itu sendiri. Oke, kita sependapat ini ya. Ya. Lalu Tuhan itu siapa? Nah, kita artikan dulu nih kata Tuhan ini menurut Abang tuh apa? Kalau Tuhan yang Maha Pencipta itu ya sama aja, hanya beda nama, beda penyebutan aja. Kalau ada Tuhan yang lain pengertian daripada Abang, ya saya nggak tahu. Intinya kalau Tuhan yang saya tahu adalah Maha Pencipta, yang bisa mencipta, yang Maha Mencipta. Itu kata lain daripada Allah Bapa. Sebutan lah, itu sebutan. Jangan pakai yang Mas tahu. Jadi gini, Allah itu adalah Sang Pencipta. Iya. Sang Maha Kuasa. Iya, yang Maha Kuasa. Langit dan bumi. Iya, semua Pak, semua. Tuhan Yesus siapa? Bapak mau satukan namanya Tuhan dan Yesus gitu, maksudnya mau Bapak ini nanti kita komplain lagi karena tidak ada di situ namanya Tuhan Yesus Pak di Alkitab Pak. Yesus siapa? Nah, Yesus itu adalah utusannya Pak. Utusannya yang disebut Yesus Pak. Iya, dia hanya memberitakan pemberitaan Injil atau bagaimana? Pembawa firman Pak. Firman itu adalah firman. perkataan Pak. Perkataan. Ya. Berarti dia hanya bisa membawa ya? Iya. Namanya utusan Pak. Dia penyampai kabar, penyampai berita dari yang Maha Mencipta. Tidak bisa membuktikan mujizat. Apa? Yang namanya utusan kan tidak bisa membuktikan mujizat. Bukan membuktikan, membuat mujizat tidak bisa. Membuat. Oke. Di Alkitab ada nggak ayatnya menuliskan bahwasannya Yesus membuktikan mujizat? Pak, beda Pak. Membuktikan itu sama membuat Pak, beda. Kalau membuktikan itu dia juga buktikan semua mujizatnya itu berasal dari Sang Maha Pencipta. Jadi harus dibedakan Pak. Oke. Kecuali dia bisa membuat, tolong Bapak buatkan mana, ambil ayatnya. Membuat ya. Sekarang jika Allah itu adalah pencipta yang mampu menghidupkan dan mematikan, itu benar tidak? Benar. Benar. Lalu Yesus menghidupkan orang yang mati itu bagaimana? Nah, itu mujizat Pak. Itu bukan itu Yesus menghidupkannya Pak. Itu atas permohonannya. Atas permohonannya kepada Allah. Yang menghidupkan itu bukan Yesus Pak. Yang menghidupkan itu yang Maha Pencipta itu Allah Bapa itu. Bukan Yesus, tidak pernah. Saya ikutin alurnya. Ya. Yang mampu menghidupkan dan mematikan langit dan seisinya itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya. Ikuti alurnya Pak. Bang Ojak, Anda ikuti alurnya, tapi tampilkan datanya. Kan Pak Mariam ini sesuai yang tertulis di dalam Yohanes itu. Ketika saya diam nanti baru kalian bisa ngasih. Iya, dengar, tapi Anda jangan ini seakan-akan Anda inilah yang lebih ini. Jadi Anda itu tunjukkan data-datamu. Kan dia menampilkan tuh bahwa pemberi mujizat dengan pelaku mujizat itu berbeda. Iya, makanya saya bilang tadi Allah itu siapa? Pemilik langit dan bumi. Mampu menghidupkan dan mematikan seisinya. Benar tidak? Kita sependapat nggak dengan ini? Ya, benar. Ya. Kita sependapat. Lalu Yesus mampu menghidupkan itu atas perintah Allah itu sendiri, betul? Itu bukan perintah Pak, itu mukjizat Pak. Perintah itu beda Pak. Oke, itu mukjizat. Bapak harus bisa bedakan mana perintah, mana mukjizat.
Berarti itu mujizat ya? Ya. Oke. Lalu Yesus berkata, tidak ada seorang satu pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Betul? Ayatnya di mana? Oke, betul. Nah, sekarang kalau memang Yesus berkata begitu demikian, tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Itu yang berkata siapa? Yesus bukan? Pak. Yesus. Nah, enggak, dengar dulu. Nanti kalau memang ada konotasi yang salah dari saya, nanti silakan dibantah. Kan kita kan hanya ingin gimana ya, mengemukakan pendapat kita, pengetahuan kita. Kalau memang saya salah, nanti bisa diperjelas, kan gitu. Cuman maksud saya gini, Pak Ojak, supaya tidak habis waktu saya, kita pakai akal, Pak. Manusia pakai akal, Pak, ya. Jangan di ngotot-ngototan nanti gitu loh, Pak. Saya tidak suka dengan Bapak udah menyimpulkan hakikatnya. Kalau Bapak udah menyimpulkan hakikatnya, saya sudah bilang, saya bisa klaim diri saya itu Allah. Ya. Apakah situ pernah melakukan mujizat? Nah, intinya kalau mau berbicara hakikat, jangan pakai inti. Kamu itu harus mengimanin dulu baru bisa meyakinkan. Jangan pakai inti. Kalau inti, saya juga bisa mengklaim. Saya ini pemilik bumi, saya pemilik surga. Saya juga bisa mengklaim. Cuman masalahnya sekarang, Allah itu adalah pemilik surga, bumi, langit, dan seisinya, betul? Bukan, saya tanya dulu lah sama Bapak, dan kita sepaham atau tidak. Seperti tadi Pak Doni udah jelas-jelas, dia membuat statement. Ya, Yesus dia itu manusia 100%, Allah 100%. Nah, buat Bapak apa? Itu dulu, jangan bertanya-tanya ke saya begitu. Menurut Bapak Yesus itu siapa? Kalau menurut saya kayaknya saya belum paham ke situ. Saya belum berani ngasih statement. Nggak usah. Kalau begitu berarti Anda nggak usah kita berdebat sesama Kristen, malu. Nah, harus ada konsisten di diri kita. Jangan kita memuji saling memuji kekristenan kita. Bapak dulu aja harus konsisten. Apa Yesus itu buat Bapak siapa? Saya tidak mengerti. Paham nggak? Ditanyain. Pak Ojak, ya, dia bertanya, simpel pertanyaannya. Bapak bertanya kepada dia jawab sesuai dengan akalnya. Anda ditanya nggak mau jawab. Bukan tidak mau jawab, sekarang gini. Coba dijawab, coba. Yesus itu menurut Anda itu siapa? Firman. Firman. Firman itu ucapan atau Allah? Ucapan. Ucapan. Ya, silakan Pak Maryam. Ya, berarti kalau Yesus itu adalah ucapan, berarti dia tidak ada Yesus itu. Kita berbicara ucapan aja, si ucapan gitulah. Iya, kita berbicara ucapan ya. Ya, si ucapan aja. Si ucapan, jangan bicara Yesus. Oke, si ucapan itu mengatakan tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Si ucapan itu yang berkata. Bagaimana Yesus itu? Ini Pak, Yesus ini yang berkata-kata. Kalau ucapan itu kan nggak bisa berkata-kata lagi. Ya kan Bapak udah ucapkan sendiri, yaitu si ucapan, Pak. Itu namanya ucapan, Pak. Jangan berbicara Yesus lagi. Oke, saya balikkan kepada kamu. Jika Allah itu memiliki begini aja setengahnya ya, supaya dapat poinnya ini. Definisikan dulu firman itu apa. Karena ketika Anda ditanya Yesus itu siapa, Anda katakan firman. Nah, ketika diminta dalilnya kan tidak ada. Yesus mengatakan dirinya adalah firman. Nah, sekarang kita definisikannya, Pak Maryam, Pak Ojak, firman itu apa definisinya? Silakan. Nah, coba Pak Maryam, firman itu apa? Perkataan, ucapan, sampaian. Ya, giliran berarti Anda, sesuatu firman yang itu apa? Berarti sesuatu yang dikeluarkan dari mulut. Sesuatu yang dikeluarkan dari mulut. Oke, kita sependapat di sini. Oke. Jadi tentunya kalau sesuatu yang dikeluarkan dari mulut tanpa melalui dia proses hidup, Bapak logikakan sendiri. Tanpa melalui proses hidup, karena hanya yang hidup yang bisa mengeluarkan perkataan. Lalu Yesus itu tidak hidup. Lah, makanya saya bilang dari sama Bapak, Yesus itu buat Bapak siapa?
Enggak, kan tadi diminta. Bingung dia. Ini kamu mau Tunggu dulu. Kan tadi diminta persamakan dulu persepsi tentang firman. Pak Maryam sudah menjawab. Nah, Pak Ojak silahkan firman itu apa gitu dulu. Bentar Bunda tadi baca Google ini mau bantu Pak ini pelihat firman, kok yang keluarnya genset ya? Bingung dia, Pak Ojak bingung. Silakan Pak. Aku Pertanyaannya protes dipahami. dulu dong, aku protes dulu. Pendeta protes lagi. Dalbo sama Romo Beni jangan menyerang jagoannya. Gimana sih, dukung dong, bersorak-sorai. Oh, jagoan Iya saya ini juga ya. Doni. Jagoan saya ini Doni. Jagoan saya iya ya. Pak Ojak udah nambah juga jagoan saya. Maju Pak Pak Ojak, Ojak. Pak Ojak, simak Pak pertanyaan Pak Maryam. Menurut Iya, Anda itu tapi kalau Yesus itu dia- siapa? kalau- Silakan. Yesus itu manusia yang mendarah daging sebagai manusia dan menyampaikan firman-Nya. Sudah stop di situ berarti udah clear. Oke. Apalagi mau ditanya? Saya bingung nih lihat Mas Maryam. Mas Maryam ini sebenarnya penganut agama Kristen yang baik atau Pak, di luar dari itu? bukan. Baru nanti saya tanya, makanya Bapak harus bedakan meyakini dan menyembah itu dan mengimani itu berbeda. Saya bukan berkata-kata tentang Yesus ini bukan berarti karena saya itu bukan menyembah Yesus sebagai Allah yang Maha Pencipta. Mengimani iya, meyakini ucapannya iya, itu loh yang saya maksud. Oh, berarti oke paham. Kayaknya kita bukan gimana ya. Berarti dengan kata lain kamu itu menyembah Allah semesta alam, ya? Iya. Dan meyakini ajaran dari firman Yesus itu sendiri. Iya betul, 1000%. Nah, kalau boleh saya turun makan dulu? Jangan Ada makan lagi? dulu. Jangan makan dulu, saya juga belum makan kok. Enak aja dari tadi saya Mampus kau Bang Acan. Mampus kau Bang Acan ini kalah. Kami menang ini, Pandito Acong kami menang. Mas Maryam. Iya Bang. Bagaimana mungkin kamu bisa turun untuk makan sementara saya dari tadi nungguin sambil nunggu makan? Bagaimana? Sanggup kamu untuk keluar siap, dari Bang. sini? Ya udah yuk saya tunggu Bang, satu plat Bang. Lain kali jangan gitu ngopi dulu. Siap Bang, saudaraku. Bang, izin dulu ya Bang, lanjut kerja ya Bang. Ya duluan nih Doni nih kan. Pak Doni, jangan Malah dia bilang duluan kerja, tuh. itu mobilnya. Pak Doni, nggak boleh begitu Pak Doni. Lagi seru-serunya ini. Nah, Nanti saya waktu gabung lagi, Bang. Dikit lagi penalti Bang, ini, jangan. Nggak boleh turun, enak aja nggak boleh turun. Semua nggak ada yang boleh turun. Aduh, jangan Enggak ada gitu. yang boleh turun di sini. Enggak ada Jangan. istilah makan-makan. Enggak ada jangan. istilah kerja. Mari Ini kerjaan terus. ini Bang. Standby aja, standby. Pak Maryam. Iya, Pak Doni. Pak Doni tadi Pak Toko tadi turun. Masa Pak Doni juga turun juga? Injury time ini, injury time. Jangan ada yang turun. Bang Ardi nggak boleh turun, nggak boleh makan Bang Ardi. Nggak boleh makan Bang Ardi, nggak boleh turun Pak kita ya. Maryam. Pak Maryam. Ya Bang Mas. Oke, ini sekalian sama Pak Doni. Ini yang saya tahu mungkin kita bertiga yang Kristen ya, tapi yang lain saya juga kurang tahu. Nah, coba ini saya ingin nanya, ketika Anda mau makan, doanya seperti apa? Doa saya. Ya, doa Bapak. Ya intinya saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Iya, untuk saya diberikan keselamatan, ya Iya, saya dijauhkan tahu. dari. Udah. Saya tahu, saya juga berdoa seperti itu. Tapi yang diajarkan bagaimana? Saya tidak mengikuti ajaran itu. Lah, Karena bagaimana Yesus- mungkin? Ya, Anda kan ingin mengkaitkan Yesus demi nama Yesus, gitu. Bukan, enggak. Saya enggak ngomong itu. Bang, Siti berdoa yang itu ngomong. Bang, berdoa itu Ya. Bang, kita itu masing-masing Abang. Ya, makanya Yesus itu datang itu supaya mengingatkan kita. Sebenarnya itu mengingatkan, memberitahukan Iya, bahwa saya yang paham. layak kita sembah itu adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Siapa namanya? Betul. Allah Bapa itu. Allah Bapa Gitu, itu Bang. sendiri. Kita sepakat Nah. itu ya. Jadi di Emang dalam ada- doa saya pastilah saya mohon ke Dia. Ya, emang tanpa ada- tidak ada. juga saya
melupakan Yesus ini yang memberitahu. Betul. Ya, Gitu kita loh. sependapat dengan itu. Kita sependapat. Tapi kalau di ajarannya ditulis ada nggak di ayatnya? Ayat apa tuh Bang? Oke, janganlah kamu berdoa. Kalau saya gini Bang, saya itu mengikuti ajaran Yesus. Ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa itu, saya juga melakukan itu. Jadi ketika Yesus tidak berdoa bahwa dia diklaim dia adalah Allah itu juga nggak mungkin dia berdoa. Saya juga tidak akan berdoa. Saya kan gitu. Itu aja Ya, sih sekarang sebenarnya. enggak. Kalau kayak gimana ya? Kita ngomongnya secara kebiasaan, tutur kata kebiasaan ya. Kalau ketika Mas ingin berdoa makan, gimana doanya? Coba anggap aja sekarang Mas mau makan nih kan ya, mau makan ya? Bapak mau Abang mau menggiring ke doa Bapa kami atau bagaimana? Saya hatam. Betul. Bang. Betul. Hah? Betul. Itu yang Ya. Abang mau. Hah? Ya betul. Saya udah tahu tuh Bang. Bapa kami yang Iya, dalam surga maksudnya- dikuduskanlah maksudnya kan namamu, gini. datanglah kerajaanmu kayak gitu. Maksudnya gitu. Kalau emang Masnya berdoa Bapak bisa ketampol Pak Ojak. Bapak sendiri bisa ketampol kalau Anda mau menggiring dia doa Bapak. Gini Bang Mariam, kalau saya tangkap di sini Pak Ojak ini mau menguji Bang Mariam, apa betul Bang Mariam ini betul-betul Kristen? Gitu yang saya tangkap nih. Gitu. Demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Oh, enggak ke situ, salah. Begini loh, begini. Enggak, biar saya kasih tahu semua Bang Katolik begitu. Bapa kami yang dalam surga gitu. Dimuliakanlah namamu gitu. Bilang aja Pak Ojak, Abang Ojak, jangan malu-malu. Enggak, gini loh. Ini kan saya kan bukan ingin Kan dua ada narasi di sini Pak Ojak. Ada dua narasi. Ada pengikut pendeta, ada pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus tentu mengikuti apa yang diperintahkannya Yesus. Kalau mengikuti perintah pendeta itu yang Anda bawa doa Bapa kami. Salah. Kira-kira Anda salah. Yesus berdoa kepada siapa Pak? Kepada Allah? Kepada Allah. Anda berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Yesus. Jadi posisi Anda buat Anda Yesus ini siapa? Tuhan atau bukan? Begini Mas, tadi saya tanya. Tunggu. Mas Mariam ini kan mau makan, ya. Mas Iya. Mariam ini mau makan. Jadi Berarti buat mau Anda ini Yesus ini siapa? Tuhan atau bukan? Firman. Di mana Yesus pernah mengaku dirinya firman? Menyampaikan firman. Nah, kalau menyampaikan firman benar. Karena firman itu adalah ucapan perkataan. Ini menurut Yesus, bukan menurut pendeta. Aduh, ini gimana sih? Menurut pendeta siapa? Iya kan pendeta seperti Anda nih mengatakan Yesus adalah firman. Aduh, saya ini bukan pendeta, saya masih Bukan umur pendeta, 20. tapi Anda mendengarkan dari pendeta. Bahkan saya tidak mendengar dari pendeta. Bahkan saya Lalu tidak dari mendengar mana dari- narasi Anda mengatakan Yesus itu adalah firman? Enggak, Bang Rojak ini mau ngetes saya gitu. Kristen benar Dia nggak sih, menyampaikan Bang? firman. Iya betul. Ya Bang. Kenapa? Pak Mariam, saya doakan abang dalam nama Bapak. Aduh, host ini kenapa jadi saya Saya tinggal doakan sendiri? gitu loh. Ini pendukung apa Bang Ojak sama Bang Doni ini. Saya mau mengembalikan, dengarkan Ben, saya mau mengembalikan modal saya. Curangnya. Oke, Pak Mariam. Ya Bang. Nah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu maksudnya apa? Apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu doa, itu maksudnya doa apa gimana? Yang saya tahu Bang, Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Duh, hancur sendiri saya ini gimana? Ada lagi tuh Bang. Itu doa apa? Masih mau kok. Itu doa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang, Itu doa boleh kita apa? bahas kedua-dua lah bang. Abang yang pak intinya kita sudah sejalan aja. Abang tadi udah bilang Yesus itu manusia, Yesus ini begini. Udah bang, apalagi mau kita ini kan bang. Nah, kita kan sekarang kan kita sudah sejalur nih. Ya tapi abang jangan kata-katakan Yesus itu firman. Maksudnya nanti si firman gak dicari-cari di situ firman. Akhirnya kita artikan kata firman itu ucapan. Mana sih ucapan itu berkata-kata kan gitu nanti. Maksudnya Mas itu Yesus itu siapa? Yesus itu bang utusan bang. Utusan, oke. Rasul. Nah. Rasul. Nah. Oke. Maksud dari doa Bapa kami itu apa? Maksud dari doa Bapa kami itu apa? Dan itu yang menyampaikan siapa? Pendeta. Wah, kalau pendeta mah lucu, Pak Balet itu kan. Coba di mana Yesus mengajarkan doa seperti itu? Ada, makanya itu saya dari tadi mikir. Di mana Yesus mengajarkan itu? Kan Bang Marian ini jujur, saya pengikut Yesus. Anda pengikut pendeta. Coba tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengajarkan doa Bapa. Di mana dalilnya? Di mana? Coba hancur Di mana? hancur bener ini. Ya aduh, host kamu curang host. Di mana coba Pak? Anda mau menggiring orang dengan ajaran manusia, sedangkan Yesus sendiri membantah hal itu. Sebelum ada perkara-perkara itu, Yesus sudah membantahnya. Apa kata Yesus? Percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran mereka lakukan adalah ajaran manusia. Ini pernyataan Yesus. Anda jabarkan itu adalah perkataan manusia, ajaran manusia. Kalau Anda mengatakan doa Bapa itu ajaran Yesus, di mana Yesus mengajarkan? Tunjukkan dalilnya. Kan saya nggak bilang itu. Saya kan nanya. Saya kan bertanya. Iya nanya berarti pas jawaban Mbak Maryam. Mbak Maryam ini mengatakan saya ini pengikut Yesus, bukan pengikut pendeta. Padahal udah mau menang Bang Ojak tadi. Gini Mas, kalau memang itu ajaran Rabbul ada nggak ditulis? Apa? Ya mana mau ditulis Bang, nampaklah kecurangannya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwasannya begini, janganlah engkau berdoa seperti orang munafik. Itu kan benar kan, ditulis kan? Lalu ada yang bertanya, lalu kami harus berdoa yang seperti apa? Ada nggak itu di Alkitab tertulis? Apa sih Anda ini ditanya malah nanya balik. Pertanyaan simpel. Anda kan mendesak nih, Pak Maryam, ini doa ini. Itu doa dari mana Pak? Itu ajaran dari mana? Saya katakan, saya pertanggungjawabkan itu ajaran gereja. Anda kalau mau bantah saya pakai dalil. Itu sudah mau menang Pak Ojak. Itu ayatnya ayat gereja. Iyalah. Bang Ojak, gini Bang. Jadi Abang jangan bawa-bawa tradisi kita di kekristenan yang sekali seminggu berkhotbah yang dikasih cuman lembaran putih, di situ semua sudah ditulis semua khotbahnya apa, kita hanya membaca, baru pendetanya mengkhotbahi kita, selebihnya kita berritual. Nah, kalau Abang agak lebih ini lagi, cari tahu Bang, apakah Yesus itu mengajarkan itu? Ya gini loh, kalau yang sepengetahuan saya, yang pernah saya baca di Alkitab, janganlah kau berdoa di jalan-jalanan seperti orang munafik. Kan benar nggak ada di ayat ditulis itu? Nggak ada yang salah dari ayat itu Bang, nggak ada yang salah. Yang saya maksud itu jangan bawa, kita ini orang Kristen, terkadang kita bawa tradisi kita karena sudah terbiasa, kita tidak pernah melihat, hanya kita stok aja Alkitab kita itu di rumah tanpa kita baca. Kalau itu tradisi, kalau itu memang tradisi, saya ingin mematahkan itu. Jangan menggunakan tradisi, kan gitu. Benar nggak? Iya, makanya kan saya bilang sama Abang, kalau Abang pingin tahu ajaran sesungguhnya tentang Yesus itu sendiri, cari tahu dulu. Dari Alkitab itu akan menuntun Bang. Kenapa? Saya bilang. Setuju Bang Maryam. Kalau Abang berbicara konsep kegerejaan di kita, satu,
Nah, Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Kedua, Yesus tidak pernah membawa ajaran di Yesus itu. Sejarahnya itu dia punya tempat itu hanya dikatakan tuh bait suci. Kalaupun sekarang disamakan bait suci itu dengan gereja, no problem. Itu hanya penyebutan, nggak apa-apa. Yang penting ada tempat untuk berkumpul untuk menyampaikan khotbah. Selebihnya tidak ada. Ini yang tidak ada ritual-ritual yang untuk persembah, untuk apa segala macam, untuk kita bernyanyi, tidak ada. Ini yang menarik ini, Bang Mariam, kan Bang Mariam tadi mengatakan Yesus itu tidak pernah mengajarkan membawa agama Kristen. Kristen ini datangnya dari mana atau kalau bukan Yesus yang bawa, Bang? Kristen itu adanya setelah dia itu pecahnya dari jadi gini, ketika masuknya ajaran Yesus ini, makanya yang berpihak kepada Kristus itu namanya Kristus, Kristen. Nah, dikatakanlah itu Kristen, gitu loh. Gini Bang Mariam, jadi tadi saya setuju yang dikatakan dengan Bang Mariam. Kalau Tuhan Yesus tuh nggak pernah membawa agama, ya jadi Tuhan tuh Yesus pun nggak pernah membawa agama Kristen, Bang. Gitu. Jadi agama itu semua ciptaan manusia. Itu tidak. Agama itu kacau. Jadi adanya agama supaya tidak kacau, Bang. Seperti itu. Jadi itu kembali lagi ke iman pribadi masing-masing ya, Bang. Nah, benar itu. Keliru juga kita. Izin dulu Bang Mariam ya. Izin dulu Abangku. Nah, sangat keliru kita, Pak. Yesus membawa agama, tetapi tidak membawa agama Kristen. Itu yang kita harus pahami. Yesus mengajarkan agama dan membawa agama, tetapi tidak membawa ajaran-ajaran Kristen yang diajarkan oleh Paulus. Tidak. Di mana dalilnya? Di dalam Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus mengajarkan agama, cuman mengajarkan agama betul tidak. Ya. Dan Yesus itu bukan ateis, dia juga membawa pengajaran karena dia menyembah gitu loh. Karena Yesus kan berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal gitu loh. Wah, ini kenapa saya jadi begini dah? Ayo semangat dulu Bang Doni sama Bang Ojak Saya izin dulu. Mau kerja nih, Bang. Ya Bang Doni. Siap. Makasih, Bang. Udah. Saya gabung ya Bang ya. Iya, Bang ya. Ini ya Bang ya. Siap, thank you Bang sudah diizinkan gabung, Bang. Gas. Ya Bang Doni. Salam damai, Bang. Salam damai. Siap Abangku ya. Ini Siap. hanya salam damai, Bang. Nah, jangan pula di polo-polo ya. Nah, di polo-polo Bang. Oke, Bang. Saya izin undur diri, Bang. Terima kasih. Ya Bang Doni. Ya Bang Ojak. Wah, kemana dia? Waduh. Sian andalan. Aduh, hancur juga saya ini. Nih. Mariamnya jelas lah.